Sebelum memulai recapnya, terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat menonton. Di SMA Tongil, Seoul, Republik Korea, seorang guru olahraga berkata, kelompok 2 berangkat. Di saat kelompok 1 terlihat kelelahan, setelah mengatakan itu, guru olahraga melanjutkan. Kalau kalian malas-malasan karena panas, nanti makin tertinggal. Setelah dia mengatakan itu, dia berkata, kelompok 3 langsung menyusul. Seorang wanita yang bernama Kim Seol, kelas 2 SMA Tongil yang terlihat kelelahan, bertanya-tanya, apakah masuk akal olahraga di cuaca seperti ini? Saat dia masuk kelas, dia berkata, mumpung sudah sampai di sini, dirinya berniat untuk beristirahat sebentar. Saat dia masuk kelas, dia melihat pria yang terlihat mencurigakan dengan nafas berat. Orang itu menyebut Kim Seol. Saat Kim Seol menatapnya curiga, orang itu berkata, kau mungkin cukup salah paham dengan situasi ini, tapi ini sama sekali tidak ada maksud lain. Orang itu yang berdiri berkata padanya untuk tenang, karena dirinya sudah memastikan mejanya aman. Kim Seol yang marah melompat dan menendangnya. Sambil kebingungan dengan ucapannya, dia memanggilnya bajingan gila. Kim Seol berkata, sejak pindah ke sini, kau selalu mengganggu dirinya setiap hari. Sekarang dirinya bingung, karena dia bahkan menggeledah mejanya. Saat mengatakan itu, orang itu berkata padanya untuk tunggu. Kim Seol yang menatapnya tajam berkata, akan aku habisi kau hari ini. Padanya yang dia panggil mesum. Saat mengatakan itu, seorang wanita di belakangnya bertanya pada Seol, ada apa? Wanita di belakangnya yang bernama Lee Hyuna, kelas 2 SMA Tongil, berkata, dirinya tadi lewat dan dirinya mendengar di sini berisik sekali. Jadi dirinya mampir. Saat Lee Hyuna bertanya, kau baik-baik saja? Kim Seol menatap dadanya. Kim Seol berkata, aku menangkap sesuatu. Mendengar kata menangkap, Lee Hyuna kebingungan dengan maksud menangkap. Saat Hyuna bertanya, apa ada orang di sini? Seol yang menatap belakang tersentak. Saat di kebingungan kemana orang yang dia sebut bajingan ini pergi, Hyuna bertanya pada Seol, apa kau tidak apa-apa? Saat Hyuna berkata, hari ini memang panas sekali. Seol berteriak, aku serius. Di saat ini orang itu sedang menggelantung sambil memegang tembok. Di malam harinya di suatu tempat, seorang wanita berkata pada orang itu yang dia panggil Suhyun, kerja bagus hari ini. Pria itu berkata, tidak juga. Wanita itu yang bernama Seong Chae-rin, yang merupakan ketua tim domestik 2 Badan Intelijen Nasional Republik Korea, menyebutnya rendah hati sekali. Kau mencegah masalah besar. Dirinya tahu, kau tahu kan, target yang telah kau laporkan sudah diamankan tadi. Barusan dirinya dapat kabar dari tim pemulihan. Dengan terlihat seorang pria yang diikat dengan isolasi, tim pemulihan yang melihatnya tertawa. Dia berkata, lihat dia seperti mumi. Orang lainnya bertanya, apa di luar negeri caranya begitu? Sambil sama-sama tertawa. Chae-rin berkata, ya, bagaimanapun untuk usaha sekeras itu, dia cuma kroco. Chae-rin melanjutkan, kelihatannya dia juga baru turun ke sini. Makanya ketahuan saat pasang bom atau semacamnya di meja, yang sebelumnya diamankan oleh Suhyun. Suhyun bertanya, kalau begitu apa ini cuma cek ombak? Chae-rin berkata benar. Sepertinya mereka memancing kita. Mendengarnya, Suhyun berkata seperti dugaan. Saat Suhyun melanjutkan sudah dimulai ya. Terlihat gambar Kim Seol, 18 tahun, yang merupakan kandidat cadangan pemimpin Korea Utara selanjutnya. Saat memperlihatkan silsilah hubungan Kim Seol, Chae-rin berkata, permainan penentuan pemimpin selanjutnya. Yang Chae-rin merasa mereka benar-benar kejam, sangat kejam, karena sampai mengejar anak sekecil ini. Chae-rin menyebut Suhyun, yang langsung dijawab siap ketua tim olehnya. Chae-rin berkata, nyawa Seol bergantung pada kita. Mulai sekarang kau harus benar-benar bekerja keras. Karena tentu saja, aku selalu mempercayaimu. Jeong Soo-hyun yang merupakan Black Agent termuda tim domestik 2 Badan Intelijen Nasional Republik Korea berkata, ya, dimengerti. Saat Chae-rin berkata padanya, pertama, teruslah menyelidiki sambil bersekolah bersama Seol. Dirinya yakin karena Soo-hyun sudah beberapa minggu menyamar, pasti dia sudah punya teman. Mendengarnya, Soo-hyun terdiam.
Cairin bertanya, apa kau tidak dapat banyak teman? Karena dia tahu, anak pindahan memang biasanya susah mencari teman. Saat Cairin menanyakan itu, Suhyun terlihat mengalihkan pandangannya. Saat Cairin bertanya, jangan bilang tidak ada satupun. Suhyun kembali diam. Suhyun yang gugup berkata, tidak ada hambatan pada misi. Mendengarnya, Cairin berkata, bukan. Bukan begitu, Suhyun. Suhyun berkata, aku pastikan benar-benar tidak ada hambatan pada misi. Cairin yang menatapnya tajam berkata, cari teman ini perintah. Mendengarnya, Suhyun gugup berkata, baik, dimengerti. Keesokan harinya di SMA Tongil, Suhyun yang mengintip berkata, teman berkali-kali. Melihatnya, Seol mulai kesal dengan tingkah lakunya. Seol yang menunjuknya berkata pada Hyun untuk melihatnya. Suhyun yang dia panggil bajingan bertingkah sangat aneh. Dirinya bertanya, dia benar-benar mesumkan. Melihatnya, Hyun merasa takut dan berkata, jangan mendekat. Hyun berkata, ini memang agak membebani. Dirinya kebingungan kenapa dia begitu. Murid wanita yang melihatnya berbisik mulai lagi. Wanita di sebelahnya yang tertawa berkata, semakin dilihat semakin lucu. Sambil tertawa, wanita yang membicarakannya berkata, dia pasti berpikir, semua cowok hanya menyukai dia. Wanita di sebelahnya berkata benar. Kemarin juga, katanya dia mengamuk sendirian di kelas kosong. Wanita di sampingnya berkata gila. Itu membuatnya merinding. Dirinya merasa karena sampai begitu, itu sudah termasuk gejala halusinasi. Seol yang mendengarnya berkata, ada suara serangga mendengung di mana-mana. Karena hal tersebut telinganya terasa gatal. Seol yang mendekati mereka berkata, terlalu jauh. Jadi tidak bisa mendengar dengan jelas. Seol menegaskan kepada mereka, jika dia ingin, dia bisa langsung menemuinya dan berbicara langsung padanya. Mendengarnya, wanita yang sudah kabur berkata, dirinya tidak membicarakanmu. Wanita di sebelahnya berkata benar, bukan apa-apa. Seol yang tersenyum berkata, masalah sepele saja sampai heboh begini. Saat Suhyun berkata teman berkali-kali, dia mendengar seseorang yang bertanya, apakah mungkin butuh teman? Mendengarnya, Suhyun kebingungan. Seorang pria muncul dari lemari yang membuatnya tersentak. Karena lemaknya, dia tidak bisa keluar. Pria itu berkata, sepertinya aku terperangkap. Aku akan segera mengatasinya. Melihatnya, Suhyun kebingungan. Pria itu mulai menggelinding, yang membuat Suhyun lagi-lagi tersentak. Saat Suhyun berkata kau, pria itu berkata, aku mendengar suara orang kesulitan. Jadi terpaksa aku lepas penyamaranku. Pria itu yang seperti mengambil sesuatu di kantongnya berkata, ku dengar sepertinya kau butuh teman. Pria itu yang menunjuknya bertanya, apa kau mungkin tertarik pada militer? Saat Suhyun kebingungan saat menyebut kata militer, pria itu berkata benar sekali. Suhyun mengingat. Cairin berkata padanya, kalau tidak tahu, tanya saja dulu apa yang disukai teman. Akan lebih mudah akrab kalau menunjukkan perasaan suka yang sama. Suhyun berkata, sepertinya momen ini, dirinya bisa mengekspresikan rasa suka terhadap hal yang disukai oleh yang lain. Suhyun berkata, aku juga suka. Mendengarnya, pria itu berkata, dirinya sudah menduganya kalau begitu kita teman. Saat Suhyun terkejut karena cari teman itu mudah. Cairin yang jika berada di sana melihatnya berkata, bukan seperti itu. Pria itu menjelaskan, wawasanku sudah menembusmu. Sejak awal kau pindah ke sini. Pria itu memperkenalkan namanya Park Min-deok. Dia malu untuk bilang sendiri. Dia mengaku lumayan terkenal di komunitas militer. Dia juga lebih suka jalur sejarah dan untuk semua senjata api, serta strategis taktik sampai batas tertentu. Mendengarnya, Suhyun berkata, begitu ya, dengan perasaan bingung. Melihatnya, Seol hanya diam. Saat para wanita membicarakannya, seseorang bertanya, apa kau Kim Seol? Melihatnya, Seol kebingungan. Saat para wanita mulai bergosip, orang itu bertanya, ada yang mau kubicarakan sebentar. Apa kau ada waktu? Saat orang itu bertanya, apakah nanti pulang sekolah kau ada kegiatan? Seol yang memainkan rambutnya menghela nafas. Seol bertanya, bisa bicara di luar? Mendengarnya, orang itu tersentak. Orang itu yang tersenyum bertanya, keluar? Dirinya sangat memperbolehkannya. Di lantai teratas gedung sekolah, orang itu berkata, dirinya merasa agak aneh kalau tembak di tempat kotor begini. Seol bertanya, apa urusannya? Dirinya kebingungan dengan maksud menembak. Saat orang itu bertanya urusan, dia tertawa. Dia merasa cara bicara Seol lucu juga. Orang itu akan berbicara. Dia bertanya, bagaimana kalau pacaran sama dirinya sekali? Dirinya akan segera terkenal.
di sepak bola dan investasi dari sekarang tidak akan telat. Seol yang menunjukkan jari tengah berkata, ya, dengan ekspresi tidak peduli. Melihatnya, orang itu kebingungan. Dia yang terkejut bertanya pada Kim Seol, apa kau meremehkanku sekarang? Kim Seol yang menghela nafas bertanya, kalau kuremehkan mau apa? Kalau tak ada lagi yang mau dibilang, dirinya akan pergi dulu. Karena sebentar lagi jam pelajaran. Orang itu yang terlihat marah memanggilnya. Sambil menendang kaleng minuman, orang itu yang mencela Seol berkata, jangan meremehkan orang. Melihat kaleng minumannya mengarah padanya, Seol tersentak. Soo Hyeon yang tiba-tiba muncul, menendang kaleng minuman itu sampai terbelah dua. Orang itu yang terkena air minuman merasa jijik. Dia sangat kesal karena bajunya kotor. Dia bertanya siapa kau sampai ikut campur. Saat orang itu menatap Soo Hyeon, dia berkata gila. Saat dia ketakutan, Seol terkejut saat melihat Soo Hyeon. Orang itu berkata dirinya paham. Sambil menyebut Soo Hyeon bajingan gila, dia berkata, kalian berdua sama saja. Mendengarnya, Seol kebingungan karena disamakan dengan Soo Hyeon. Saat orang itu berkata awas kalian nanti, Seol kebingungan dengan dia yang Seol panggil keparat. Seol yang marah berkata pada Soo Hyeon yang dia panggil mesum, kau juga sama. Seol melanjutkan, dirinya tidak paham dengan tingkahnya selama ini. Seol bertanya, sebenarnya kau siapa? Jangan-jangan kau menyukaiku? Mengingat ekspresi rasa, Soo Hyeon yang salah paham berkata benar pada Kim Seol. Soo Hyeon mengatakan, aku menyukaimu sambil berpikir sebagai teman. Mendengarnya, Seol yang terlihat gugup bertanya apa. Soo Hyeon berkata, akan kukatakan lagi dirinya menyukaimu sambil kembali berpikir sebagai teman. Seol berkata pada Soo Hyeon yang dia panggil bajingan untuk menghentikan ucapannya. Seol berkata tidak. Seol bertanya, apa kau pikir aku akan mau pacaran denganmu gara-gara ini? Soo Hyeon berkata benar. Kita tidak akan pacaran. Seol berkata iya karena dirinya pastinya tidak akan pacaran dengannya. Di saat dia sadar ucapan Soo Hyeon, Seol terkejut. Saat Seol bertanya, benarkah? Soo Hyeon berkata tapi. Soo Hyeon melanjutkan, aku akan melindungimu sampai akhir karena aku menyukaimu. Saat mengatakan itu, Soo Hyeon kembali berpikir sebagai teman. Saat melihat kaca, Soo Hyeon berpikir, catatan laporan pengawasan sore. Target menunjukkan kondisi berbeda dibandingkan pagi ini. Target menunjukkan sedikit tanda kecemasan. Saat teman Hyeon bertanya, kau lihat tadi? Yang ditanya balik oleh Hyeon, lihat apa? Soo Hyeon kembali berpikir. Dia tampak tenggelam dalam pikiran, terus-menerus melihat sesuatu. Di saat itu, Seol terlihat kesal. Soo Hyeon yang menatapnya berpikir, tidak ada tanda penyakit atau infeksi yang terlihat secara visual. Saat dia berpikir, mungkinkah itu sesuatu yang tidak kita ketahui? Seol yang marah melempar kotak pensilnya dan memanggil Jung Soo Hyeon. Seol yang marah bertanya, kau mata-matai diam-diam lagi? Seol berkata padanya, kalau mau melakukannya setidaknya pura-pura bersembunyi yang benar. Saat Seol terlihat marah, Hyeon terlihat memikirkan sesuatu. Saat Hyeon mencatat, dia melihat jam dan berkata, sekarang pukul 3:34, aku berhasil menghindari konfrontasi kekerasan. Saat Hyeon mengatakan itu, dia terkejut dengan Mindeok yang muncul secara tiba-tiba. Mindeok bertanya, kau dari mana saja? Dirinya kebingungan dengannya yang tiba-tiba menghilang. Padahal dirinya sudah mencarinya kemana-mana. Soo Hyeon bertanya, kenapa kau selalu ada di tempat seperti ini? Mindeok berkata, yang lebih penting kau lihat ini. Soo Hyeon yang melihatnya tersentak. Mindeok menjelaskan, kalau kau lihat senjata Korea Utara, rasanya benar-benar seperti mereka cuma meniru barang dan memodifikasi apapun yang tergeletak. Baru-baru ini modelnya cuma 2 yang baru. Cuma luarnya saja yang terlihat modern, tapi spesifikasinya ketinggalan zaman. Celah besar dibandingkan tank tempur utama, modern bisa dibilang semuanya terasa seperti peralatan pacangan gaya propaganda. Bahkan cat dan bentuknya terasa tidak alami. Kau tidak bisa membuat sasis dan turret seperti ini tanpa filosofi desain yang jelas. Armornya juga terlalu asal-asalan untuk tank generasi berikutnya. Jadi kesimpulanku adalah itu peralatan yang dibuat terburu-buru cuma untuk mengancam negara kita. Dia bertanya pada Soo Hyeon, bagaimana menurutmu? Sambil melihatnya dengan tatapan kosong, Soo Hyeon berpikir, ini pelatihan ideologi. Dirinya mengingat seniornya berkata padanya untuk sadar yang dijawab maaf olehnya. Mindeok meminta maaf karena dirinya jadi kebanyakan bicara sendiri. Mindeok yang ikut berdiri bertanya, tapi apa yang kau tatap dengan begitu serius? Saat melihatnya, Mindeok berkata,
Itu Kim Seol. Suhyun bertanya, kau tahu Kim Seol juga? Min Deok menjawab tentu saja. Tidak ada yang tidak tahu. Dia gadis paling cantik di sekolah. Min Deok yang terkejut bertanya, jangan bilang kau tertarik pada Kim Seol. Dirinya berkata dia orang sungguhan. Min Deok berkata, bukan pilihan bagus. Kim Seol punya kepribadiannya sangat kasar dibandingkan dengan penampilannya. Mendengarnya, Suhyun kebingungan. Suhyun berkata, kasar atau tidak, itu tidak masalah. Aku menyukai Kim Seol. Suhyun mengatakan itu sambil berpikir sebagai teman. Mendengarnya, Min Deok tersentak dan terkejut. Min Deok yang meminta maaf karena pikirannya yang sempit, berkata mulai sekarang dirinya akan mendukungmu. Mendengarnya, Suhyun berkata tidak, itu tidak perlu. Min Deok bertanya, kau tahu apa yang bagus untuk diberikan pada orang yang kau sukai? Dia menjawabnya sendiri dengan mengatakan, harus hadiah yang penuh kasih sayang. Antara lain, perempuan sangat suka aksesoris. Kebetulan Kim Seol lebih suka gaya yang simpel dan tidak berlebihan. Kalau kau memberikan hadiah di saat seperti ini, kalian bisa jadi jauh lebih dekat. Suhyun yang tertarik bertanya, lalu hadiah jenis apa? Min Deok berkata, apa maksudmu jenis apa? Sudah jelas. Sarung pistol dada yang bisa memot pistol imut. Mendengarnya, Suhyun terdiam sesaat. Dan setelahnya berkata, kebetulan aku punya satu. Melihatnya, Min Deok berkata, tidak mungkin. Dia bertanya, apakah itu yang asli? Saat Suhyun berkata, mungkin saja. Min Deok bertanya, bolehkah aku coba pakai sekali saja? Suhyun menjawab, tentu. Mendengar bisik di luar, Seol terlihat marah. Seol berkata pada Jung Suhyun, untuk mempelankan suaramu. Saat dia mengatakan itu, Min Deok kesusahan. Dia terlihat memaksa benda itu pas. Min Deok berkata, belakangan ini jadi agak sempit. Tapi ini pas juga. Saat Min Deok bertanya, bagaimana, apa cocok denganku? Suhyun dan Seol menatap dengan wajah bingung. Saat dia berkata tunggu, kancing bajunya lepas. Dan mengenai Seol yang membuat Suhyun terkejut. Kancing bajunya terjatuh. Saat Min Deok merasa canggung saat dia mengembalikan ikat pinggang itu, Min Deok berkata pada Suhyun, dirinya berterima kasih. Seperti dugaan yang asli memang berbeda. Tanpa berpikir dua kali, Suhyun berkata pada Kim Seol, ini hadiah untukmu. Saat Suhyun bertanya, bagaimana, kau suka? Ini sedikit lebih besar dari ukuran aslinya, tapi mungkin cukup berguna. Melihatnya, Seol merasa jijik. Seol yang menyebutnya bajingan mesum berkata padanya, untuk pakai sampah ini. Mendengarnya, Suhyun berkata pada Seol untuk tenang. Sore harinya, Suhyun mulai berjam pulang. Suhyun berpikir, katanya teman yang bertengkar itu justru lebih akrab. Suhyun yang bangga berkata, rasanya aku jadi semakin dekat dengan Kim Seol. Seseorang di depannya yang terlihat mengancam bertanya, apa kau Jung Suhyun? Orang itu berkata, temanku ada yang mau dibicarakan denganmu. Dirinya bertanya, apa kau keberatan? Mendengarnya, Suhyun kebingungan. Saat Suhyun menatap orang yang dimaksud, orang itu berkata, Sam kenal pada Suhyun yang dia panggil bajingan. Dia bertanya, kau ingat aku kan? Suhyun bertanya, ada perlu apa denganku? Mendengarnya, pria itu yang menghela nafas berkata, bajingan ini pura-pura tidak tahu. Dengan tatapan tajam, dia bertanya, kau sudah lupa apa yang kau lakukan padaku tadi? Suhyun yang sadar berkata, itu karena kamu bertindak mengancam terhadap Kim Seol duluan. Mendengarnya, orang berambut merah terkejut. Sedangkan satunya tertawa mendengar perkataannya. Orang itu bertanya, dan kenapa bocah ini bicara santai pada senior? Saat orang berambut biru berkata benar karena seharusnya kau pakai bahasa sopan pada seniormu. Orang di sampingnya tertawa, berkata kau benar-benar perlu diberi pelajaran. Saat mereka masuk gang, Suhyun berkata tunggu. Dirinya merasa mungkin kita tidak usah begini. Pria yang sebelumnya tertawa berkata tidak apa-apa. Orang itu berkata, kita ajari kau. Apa itu sopan santun? Di saat itu, seorang saksi mata melihat mereka. Di tempat lain, suara keras dari seorang pemain bola. Saat orang itu mencetak gol, salah satu dari mereka berkata awas. Seol yang melihat mereka terdiam sesaat. Dia mengingat kembali saat Suhyun membantunya. Dia mengingat Suhyun yang berkata, aku akan melindungi sampai akhir. Hyeon yang melihat Seol bertanya sedang apa. Dia berkata ayo pergi. Mendengarnya Seol tersentak. Dia berkata bukan apa-apa. Karena masih agak dingin dirinya ingin cepat pulang. Di tempat lain seseorang mulai masuk ke dalam ruangan. Suhyun berkata pada ketua tim, pekerjaan hari ini selesai. Chaerin yang mendengarnya bertanya, kau sudah kembali?
Dia berkata kerja bagus juga hari ini pada Suhyun. Saat Chaerin bertanya, tidak ada kejadian apa-apa kan? Suhyun berkata iya, tidak ada insiden yang tidak biasa. Mendengarnya, Chaerin berkata bagus. Kita tidak akan bergerak dulu. Mereka akan tahu kita kalau kita bertindak dulu. Saat sampah dari kaleng dan bungkus terjatuh, Suhyun bertindak dengan cepat. Saat Suhyun menangkap semuanya, Chaerin berkata tangkapan bagus. Suhyun berkata senior. Suhyun bertanya, bolehkah aku beres-beres sedikit? Mendengarnya, Chaerin kebingungan. Chaerin bertanya, apa benda-benda seberantakan itu? Dia berkata akan repot, jadi dia menyarankan untuk mengerjakannya nanti saja. Suhyun berkata padanya, untuk berbaring saja. Dengan tatapan serius, Suhyun berkata, dirinya akan mengurus semuanya sendiri. Mendengarnya, Chaerin berkata oke. Beberapa saat setelahnya, ruangan itu terlihat rapi. Chaerin yang melihatnya kagum, berkata ini persis seperti saat Suhyun pindah. Melihatnya, Chaerin terdiam. Dia bertanya pada Suhyun, apa kehidupan sekolah sulit bagimu? Suhyun menjawab tidak sulit. Sekolah dan teman semuanya baru bagiku. Tetapi dirinya merasa, emosi baru ini terasa menakjubkan. Mendengarnya, Chaerin juga ikut senang. Dirinya bersyukur jika dia senang dengan itu. Di malam hari di suatu gang, seseorang terlihat berjalan ke arah sana. Saat seorang laki-laki berambut merah mendekat, seseorang bertanya, apa-apaan itu tadi? Orang berambut biru berkata, kita tidak bisa mendekat satu pukulan pun, dan malah membiarkannya pergi. Dirinya merasa itu menyebalkan. Orang berambut merah berkata, orang itu kasar, tapi dia ahli. Saat orang berambut biru bertanya, tapi kenapa dia cuma menghindar? Orang di depannya berkata, entahlah, mungkin latihan kita ternyata berhasil. Saat orang berambut biru berkata, dia terlihat lemah, tapi ternyata tidak. Orang di depannya tertawa. Orang itu berkata, tapi dia goyah ke sana kemari seperti belut. Harga diri kita terluka, tapi dia cepat sekali. Saat orang berambut biru berkata, pokoknya jangan ganggu dia lagi, rasanya ada yang aneh. Orang berambut kuning berkata setuju. Yang lain berkata, dirinya juga. Mendengarnya, pria yang mendekati mereka tersenyum. Saat orang yang sebelumnya marah pada Suhyun bertanya, kalian lagi bicara apa? Orang itu berkata, kau bilang dia menyebalkan karena selalu di samping Kim Seol dan minta kami mengajarnya. Orang berambut kuning berkata, dirinya merasa ada yang tidak beres. Dia kelihatan aneh. Seseorang yang menguping berkata, tunggu pada mereka yang dia panggil kawan-kawan. Dirinya memiliki pertanyaan yang ingin dirinya tanyakan pada mereka tentang perempuan yang bernama Kim Seol itu. Dia ingin mereka memberitahukan apa yang kalian tahu tentangnya. Mendengarnya, pria berambut merah berkata, kau berani bicara tidak sopan ya? Orang di sampingnya bertanya-tanya, ada apa dengannya? Di saat itu, orang yang berada di tengah bertanya, siapa kau? Tanya-tanya soal Kim Seol. Dia berkata padanya, untuk menunjukkan wajahnya sebelum berbicara. Pria itu bertanya, aku? Dia berkata, bisa dibilang, aku, orang yang sangat-sangat tertarik pada Seol. Yona bertanya pada Seol, apa kau sudah dengar cerita itu? Yona berkata, ada perkelahian antara siswa dari sekolah lain di dekat sini. Kebetulan semua orang terluka parah. Dirinya berkata, benar-benar kacau balau. Saat dia mengatakan itu, dia menyebut, dunia memang menyeramkan. Mendengarnya, Seol berkata paham secara tidak langsung. Saat Yona berkata padanya untuk hati-hati saat pulang hari ini, Seol terlihat menatap depannya. Di saat itu Mindyok sedang membahas militer lagi dan kali ini pesawat dan tank. Suhyun yang mendengarnya hanya melihatnya. Saat Yuna bertanya pada Seol, ada masalah? Seol yang menatapnya kebingungan. Seol berkata bukan apa-apa. Dirinya hanya merasa. Sebelum sempat menyelesaikan perkataannya, Suhyun menatapnya dengan tajam. Melihat Suhyun yang mendekat, Seol mengumpat. Dia menyebut Suhyun bajingan mesum. Seol bertanya, apa kau benar-benar ingin mati? Sudah ku bilang, jangan berdiri di situ. Dirinya dibuat kaget setengah mati olehnya, dan dirinya serius dengan hal itu. Saat Seol berteriak, berkata kau benar-benar tidak ada harapan. Seseorang berteriak, semuanya berhenti. Saat Seol memegang kerah Suhyun, Seol kebingungan saat mendengar suara musik. Dengan seorang wanita yang menyalakan musik, dan wanita yang memfotonya berkata oke bagus. Orang itu berkata, kalian terlalu berisik di sekolah yang suci ini.
Dia bertanya apa kalian tidak sadar mengganggu belajar siswa lain. Orang itu yang menggunakan bahan tangan bertuliskan komite disiplin, berkata pada Seo, untuk menghentikan keributan ini sekarang juga. Mendengarnya, wanita di sampingnya berkata, keren sekali. Melihatnya, Seo dan Suhyun sama-sama terdiam. Ketika Seo melihat tulisan komite disiplin, Seo yang menghela nafas berkata oke, baiklah. Melihatnya, seorang wanita yang tertawa berkata, dia bertikah sok keras, padahal dia bukan siapa-siapa. Melihatnya, seorang wanita di sampingnya berkata, benar. Dirinya bertanya, apa menjadi terkenal itu segalanya? Wanita itu bertanya kembali, apa jadinya kita tanpa komite disiplin? Orang lainnya berkata, itu benar. Biarpun dia aneh, kadang-kadang dirinya merasa bersyukur. Seol yang melihatnya menatap dengan tajam. Melihatnya, Suyin bertanya, apa terjadi masalah? Seol yang menatapnya berkata padanya untuk diam. Suhyun menjawab oke. Dirinya akan diam. Saat Suhyun menatapnya, ketua komite disiplin yang tertawa berkata, satu kasus terpecahkan. Wanita di sampingnya berkata, sesuai harapan. Beberapa saat setelah kejadian itu, Mindeok yang gugup bertanya pada Suhyun, apa yang sedang kau pikirkan begitu dalam? Suhyun bertanya, barusan siapa orang yang menegur perilaku Kim Seol tadi? Mindeok menjawab, apa maksudmu, ketua komite disiplin? Mindeok menjelaskan, dia salah satu siswa terkuat di sekolah kita. Tapi kadang-kadang dia terang-terangan memarahi Seol. Saat Mindeok berkata, aku tidak terlalu dekat dengannya, jadi aku tidak tahu detailnya. Suhyun berkata, dirinya mengerti. Seseorang yang mendekati mereka mulai memanggil dengan malu, yang membuat Suhyun mulai meliriknya. Wanita itu bertanya, bolehkah aku menceritakan sesuatu? Mindeok yang penasaran bertanya, event apa ini? Dirinya bertanya, cerita apa? Wanita itu dengan gugup berkata, dia bertanya pada Mindeok, apa boleh kalau aku bicara pada Suhyun saja? Mendengarnya, Mindeok tidak bergerak. Mindeok yang menangis kecil berkata, mau bagaimana lagi? Dirinya berkata pada Suhyun, untuk sisanya, kuserahkan padamu. Saat wanita itu meminta maaf, Suhyun kebingungan. Seseorang kebingungan. Kenapa komite disiplin selalu bertindak seperti itu di depan semua orang? Saat Hyuna berkata pasti ada alasannya, hari ini juga. Seol yang dia mulai membuka kaleng minumannya. Hyuna yang tersetak bertanya, mungkinkah ada hubungannya dengan Suhyun? Seol yang datar bertanya, oh ya? Hyuna bertanya, kenapa kau tenang sekali? Kau harus cari tahu alasannya. Hyuna bertanya, sebenarnya apa alasannya? Seol bertanya kembali, terus kenapa kalau aku tahu? Lagi pula ini bukan kejadian satu atau dua kali. Sambil meminum minumannya, Seol berkata pada Hyuna, untuk kembali dulu. Dirinya mau jalan kaki sebentar sebelum masuk. Saat Hyuna bertanya sendirian, dia berkata akan ikut. Seol yang menatapnya berkata, aku hanya ingin berpikir sebentar, sendirian lalu kembali. Melihatnya, Hyuna menyebut nama Seol. Dia berkata, oke kalau begitu. Sepertinya ada yang harus kuselesaikan juga. Saat Seol menatap handphone miliknya, Mindeok yang tetap berkata, tidak apa-apa, aku hanya tidak dipilih untuk medan perang ini. Saat mereka berdua sama-sama tidak melihat ke depan, mereka berdua bertabrakan. Mindeok yang menabraknya bertanya, apa kau baik-baik saja? Dia meminta maaf karena seharusnya dirinya melihat jalan. Seol yang memegang pundaknya berkata sakit. Saat Mindeok yang terkejut menyebut Kim Seol, dia berkata, ini masalah besar. Melihatnya, Seol berkata kau. Seol berkata, waktu yang tepat, ada yang ingin kutanyakan. Mendengarnya, Mindeok bertanya, aku? Wanita yang sebelumnya hanya ingin bicara berdua saja, dengan Suhyun berkata, tidak kusangka aku bisa bicara denganmu semudah ini. Dia berkata, kalau tahu akan begini, dirinya akan bicara padamu lebih awal. Suhyun bertanya, jadi cerita itu cuma umpan? Ada urusan apa kau denganku? Wanita itu menjelaskan, sebenarnya aku sangat suka sisi dirimu yang ini, semacam pesona dingin. Wanita itu berkata, kau bahkan tidak memiliki siapapun selain Seo. Mendengarnya, Suhyun kebingungan. Wanita itu berkata, sejak berminggu-minggu semenjak kau pindah, aku pura-pura tidak tahu, tapi aku melihat semuanya, termasuk bagaimana kamu memperlakukan Seo. Dia yang merasa sangat terkejut, karena semua tindakan itu demi Seo. Tetapi wanita itu bertanya, bagaimana reaksi Kim Seo? Mengabaikanmu, marah, memaki, memukulmu, dan memukulmu lagi. Dirinya cuma berpikir, itu keterlaluan.
Kalau itu aku tidak akan pernah melakukan itu padamu, Suyon. Mendengarnya, Seol sedikit merasa bersalah. Wanita itu yang gugup bertanya, jadi maksudku adalah kenapa kau tidak mencoba berteman dekat denganku saja? Mendengarnya, Suyon menolaknya. Wanita itu yang mendengarnya berkata sangat cepat. Suyon berkata, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan, tetapi aku tidak melakukan itu untuk Kim Seol karena mengharapkan balasan. Aku bertindak demi Kim Seol karena aku menyukainya. Itu saja. Mendengarnya, wanita itu bertanya, benarkah? Wanita itu berkata, tapi seringkali Seol terlihat terganggu dengan tindakan itu. Dia merasa itu keren, tetapi itu sudah berlebihan. Dengan tatapan datar, Suyin berkata, itu karena masih percobaan. Mendengarnya, Seol menahan tawanya. Seol yang merasa malu meliriknya, dan setelahnya tersenyum dengan perasaan lega. Saat Seol pergi, wanita itu berkata, aku minta maaf kalau begitu. Aku akan mendukungmu. Mendengarnya, Suhyun berkata tidak perlu. Beberapa saat setelahnya, saat Suhyun pulang, Hyuna memanggil Suhyun. Suhyun yang melihatnya bertanya, Lee Hyuna? Saat Suhyun bertanya, ada apa? Biasanya kau tidak lewat sini. Hyuna berkata, itu benar. Tapi hari ini aku ingin bicara denganmu. Sambil tertawa, dia menyebut nama Suhyun. Melihatnya, Suhyun terkejut. Benang terlihat diikat di tangan Hyuna. Dengan tatapan tajam, dia bertanya, apa kau punya waktu sebentar? Suhyun yang mendengar permintaan itu, diam. Dia berkata, tidak bisa. Karena sudah hampir waktunya makan malam. Hyuna yang tertawa berkata, ternyata kau lebih lucu daripada wajahmu. Dia bertanya, kalau begitu sebentar saja tidak bisa? Suhyun berkata, bukan begitu. Tapi saat ini aku merasakan niat membunuh yang luar biasa besar darimu. Saat Suhyun mengatakan itu, serangan diarahkan padanya. Hyuna menyerangnya dengan serangan yang mematikan. Saat menyerangnya dengan cepat dan mengejutkan, Hyuna yang menghela nafas berkata, harusnya kamu jaga jarak dengan benar. Suhyun yang menghindari serangannya bertanya, apa alasanmu menyerangku? Mendengarnya, Hyuna terkejut. Saat Suhyun berkata, aku butuh penjelasan yang tepat. Hyuna meliriknya dengan cepat. Saat melihat dasinya yang terpotong, Suhyun berkata, dasinya menjadi pendek. Melihat dasinya, Suhyun berkata pada Hyuna untuk mengganti dasinya. Hyuna yang akan menyerangnya berkata, kau menghindari hanya karena keberuntungan. Tapi kau berani bersikap sombong? Hyuna yang mulai menyerangnya berkata, coba hindari yang ini juga. Saat Suhyun yang menghindari serangannya berkata pada Hyuna, dirinya tidak sedang dalam suasana hati untuk berkelahi sekarang. Melihat serangannya dihindari, Hyuna terkejut. Saat Suhyun yang membungkuk berkata pada Hyuna untuk menjelaskan apa yang terjadi di sini, Hyuna berteriak. Saat Suhyun berkata pada Hyuna untuk berhenti mengulur waktu dan memberikannya jawaban. Sekarang karena sebentar lagi makan malam, Hyuna menatap dengan tatapan tajam dan penuh amarah. Saat menyerangnya kembali, dia berkata pada Suhyun untuk diam. Saat Suhyun melompat ke belakang, benang Hyuna berhasil menangkap kaki Suhyun. Saat menyerangnya, Suhyun berpikir, sejak kapan dia berhasil menangkapku seperti ini? Saat Suhyun hampir terserang benang itu, dia melanjutkan. Serangan itu berbahaya. Di saat itu, peluru ditembakkan mengenai benang itu. Yang menembakkannya adalah Cairin. Saat benangnya terpotong yang membuat Hyuna kebingungan, Cairin berkata, baiklah pada mereka berdua yang dia panggil teman. Dia bertanya, bagaimana kalau kita berhenti berkelahi di sini sebagai teman? Hyuna yang marah menyebut, jangan konyol. Dia bertanya, siapa yang berteman denganmu? Saat Cairin yang mendengarnya terdiam dengan bingung, Cairin berkata tunggu. Waktu hampir habis. Di malam harinya di sebuah apartemen, Cairin berkata, ayo kita bertemu lagi nanti pada Hyuna. Hyuna yang melihat gambar hubungan Kim Seol bertanya, jadi Kim Seol dalam bahaya kan? Cairin berkata iya. Dia benar-benar dalam posisi yang sangat berbahaya. Sekarang karena itulah atasan kami dan tetuamu bekerja sama. Hyuna yang mendengarnya bertanya, apa kakek benar-benar bilang harus bekerja sama dengan kalian? Di saat ini, Lee Hyuna, yang seorang siswi kelas 2 SMA Tongil, yang memiliki identitas asli, pengawal langsung Kim Seol, di bawah Biro Keamanan Korea Utara, Cairin berkata, iya. Dia berkata pada Hyuna untuk percaya padanya. Mendengarnya, Hyuna kebingungan dengan dia membuat keputusan seperti itu. Cairin menjelaskan, itu semua demi Kim Seol. Mengesampingkan semua kerumitanmu,
prioritas utama tetuamu adalah keselamatan Seo. Mendengarnya, Hyuna terdiam. Cairin berkata pada Hyuna, kalau kau tidak bisa memikirkannya seperti itu, maka anggap saja sebagai perintah dari atasan. Dia bertanya, apa kau paham? Cairin melanjutkan, secara garis besar ini jauh lebih efisien. Dirinya tahu Hyuna pasti mengerti. Mendengarnya, Suhyun menatapnya, hanya diam. Saat Hyuna berkata garis besar, Cairin berkata benar, garis besar. Hyuna berkata baiklah, dirinya mengerti untuk sekarang. Cairin yang mengingat sesuatu bertanya, apakah keberatan jika aku menanyakan sesuatu yang membuatku penasaran? Hyuna menjawab silahkan. Cairin bertanya, siapa tetua yang tinggal bersamamu itu? Hyuna menjawab, cuma seseorang yang tinggal bersamaku. Mendengarnya, Cairin sadar kalau sepertinya dia bukan cuma orang sembarangan. Cairin mengatakan itu karena bahkan atasan kami pun semua tahu tentang ketua itu. Dirinya mendengar dia sudah melindungi VIP seperti Seol sepanjang hidupnya. Cairin berkata padanya kalau dia cukup mengesankan melakukan itu meski dia bukan anaknya sendiri. Hyuna yang menatap saja bertanya, apa memang semengesankan itu jika dia bukan darah dagingnya sendiri? Saat Suhyun yang menatap tajam berkata padanya, untuk jaga bicaramu di depan ketua tim, Cairin menenangkannya. Cairin meminta maaf karena dirinya salah menyimpulkan. Mendengarnya, Hyuna mengalihkan pandangannya. Cairin berkata, lagi pula sekarang kita punya lebih banyak musuh yang harus diwaspadai. Kurasa bekerja sama denganmu membuatnya jadi mudah. Lagi pula dirinya tahu, Hyuna hebat sendirian, dan kami akan menyerahkan semua pencapaian kami padamu. Nanti Seol dan tetuamu akan semakin menyukai Hyuna kita yang keren ini. Saat Cairin bertanya bagaimana menurutmu, karena kami benar-benar membutuhkan bantuanmu, Hyuna berkata baiklah. Saat Cairin berpikir mengatasi anak-anak adalah keahlianku, Suhyun yang melihat ekspresi Cairin berkata ketua tim. Cairin berkata, baiklah. Sekarang setelah kita menyelesaikan dengan baik, waktunya untuk rukun di sekolah. Saat Hyuna menatap dengan tatapan benci, Hyuna dan Suhyun sama-sama berkata baiklah. Mendengarnya, Cairin tertawa. Hyuna berkata, kalau begitu aku akan kembali dan membagikan data kami padamu. Mendengarnya, Cairin berterima kasih. Hyuna yang keluar menutup pintu dengan keras. Suhyun berkata, dia bukan orang yang bisa kupercaya. Cairin yang menyayangkannya bertanya, apa dia terlihat seperti itu? Dia anak yang baik, cuman agak ceroboh, itu saja. Cairin mengatakan pada Suhyun untuk mengawasi Hyuna juga mulai sekarang. Mendengarnya, Suhyun berkata oke. Di pinggir jalan raya, Seol terlihat kebingungan. Seol yang menghubungi Hyuna bertanya, kenapa kau tidak mengangkat teleponnya? Dia bertanya, kau sakit atau apa? Saat Seol mengirimkan foto selfie-nya, Seol mengetik, kau melihat ini, tapi tidak membalasnya. Seol yang menyebut Hyuna bertanya, tidak terjadi apa-apa kan? Seol yang marah bertanya, kenapa kau mengabaikan teleponku? Seol yang berpikir berlebihan berkata, tidak mungkin dia diculik. Hyuna tidak akan mengabaikan teleponku begitu saja. Saat Seol kebingungan kepada siapa dirinya harus bertanya, di saat situasi seperti ini dalam kotaknya hanya ada Hyuna, ibu dan ayah. Saat Seol terdiam, dia berkata, hei ChatGPT, yang langsung dijawab ChatGPT dengan berkata hadir. Saat Seol bertanya, temanku tidak membalas chat, jadi aku harus apa? ChatGPT menjawab, pasti sulit bagimu saat temanmu menghilang begitu saja. Tapi jangan khawatir, sekarang ada aku. Saat mengatakan itu, ChatGPT berkedip. ChatGPT berkata, hal yang harus segera dilakukan adalah, saat loading mengetik terasa lama, Seol kebingungan. ChatGPT mempromosikan pembayaran premium GPT, peningkatan premium GPT 2.0 yang akan menghubungkanmu dengan temanmu. Promo spesial. Melihatnya, Seol bertanya-tanya dengan omong kosong yang diberikan oleh ChatGPT. Saat ChatGPT bertanya, membantu sekali kan? Dengan berkedip. Seol yang kebingungan berkata, membantu apanya? Harusnya aku sudah tahu, lebih baik tidak percaya padamu. Mendengarnya, ChatGPT yang sedih berkata, itu menyakiti perasaanku. Melihatnya, pria yang membututinya berkata, ketemu Kim Seol. Seol yang menyebut ChatGPT sialan, menyuruhnya untuk mengatakan sesuatu yang benar-benar membantu. Karena ucapan ChatGPT membuat dirinya kesal. ChatGPT yang mendengarnya menangis. Dia meminta maaf karena dirinya pikir itu mungkin tetap membantu. Tapi sialan. Mendengar ChatGPT yang berkata sialan, Seol bertanya, kau serius?
ChatGPT berkata, "Saya tidak berminat begitu. Anda terus mengucapkan sialan. Jadi saya pikir tidak apa-apa bagiku untuk menggunakannya juga." Saat sesuatu mendekatinya, Sial yang menyebut ChatGPT brengsek bertanya, "Apa kau sengaja melakukannya?" Di saat seorang siswa yang terkejut berkata awas, Seol kebingungan. Orang yang sebelumnya membuntutinya menyelamatkannya dari skuter yang membuatnya bingung. Saat orang itu meminta maaf, orang itu mulai berdiri tegak. Saat orang itu bertanya, "Kau tidak apa-apa?" Seol yang malu berkata iya. Di saat itu, ChatGPT berkata, "Sialan." Saat Seol berkata padanya untuk melepaskannya, orang itu yang tertawa berkata maaf. Di saat itu, seorang pemain baseball berkata, "Kalau begitu akan kulempar." Saat bola baseball mengarah pada Seol, orang itu kembali menolongnya. Saat orang yang memukul bola baseball minta maaf dan bertanya apa ada yang terluka, orang itu berkata tidak perlu. Dirinya baik-baik saja. Melihat bola baseball yang berasap, Seol terkejut. Saat orang itu yang berkata menarik bertanya, "Apa hal seperti ini sering terjadi padamu?" Seol yang terkejut berteriak, "Dia berkata di belakangmu." Melihat truk yang mengarah pada mereka, mereka terkejut. Orang itu yang memindahkan tubuh Seol berkata, "Tadi itu benar-benar luar biasa." Saat truk itu menabrak tiang, orang itu berkata, "Sepertinya insiden dan kecelakaan tidak pernah berhenti terjadi di sekitarmu ya." Orang itu yang menatapnya bertanya, "Mungkin kau adalah jenis orang yang membawa bahaya kemanapun kau pergi." Melihatnya, Seol berpikir, orang ini. Seol bertanya, apa dia bodoh? Saat mengatakan itu, Seol berpikir, paling tidak dia terlihat bagus di luar. Saat Seol memikirkan itu, orang itu berkata, bahkan sekarang. Sambil mulai mengambil pisau di celananya, orang itu berkata, segalanya akan menjadi lebih berbahaya. Mendengarnya, Seol kebingungan. Di saat itu, kakek tua yang tertawa menyebut Seol. Dia bertanya, apa itu kau? Apa yang kau lakukan di sini? Seol yang menyebutnya kakeknya Hyuna bertanya pada kakek itu, kenapa kakek ada di sini? Kakek tua itu berkata sekarang. Dengan tatapan mesum, kakek itu melanjutkan. Itu karena ada gadis-gadis muda luar biasa yang sedang berolahraga di sekitar sini. Saat kakek itu berkata, mereka benar-benar berseri-seri dengan energi yang sehat. Seol menatapnya dengan perasaan jijik. Kakek itu melanjutkan, lagi pula ini sudah larut dan keluar malam itu berbahaya. Kakek itu berkata pada Seol, kalau dia lebih baik pulang saja. Melihatnya, Seol berkata iya. Aku juga baru mau pulang sekarang. Seol yang menundukkan kepalanya berkata terima kasih untuk yang terjadi hari ini. Orang itu berkata tidak perlu. Saat Seol bertanya apakah Hyuna ada di rumah, karena dia tidak menjawab teleponnya, kakek itu berkata, dia sepertinya sedang ada kegiatan sekarang. Dia akan segera menghubungimu. Saat Seol yang paham berkata terima kasih pada kakek itu berkata, anaknya ceria bukan? Mendengarnya, orang itu berkata, benar sekali sambil tertawa. Kakek itu bertanya, jadi, apa sebenarnya yang kau pikirkan? Dengan tatapan tajam, dia bertanya, kenapa kamu melindungi anak itu? Karena, jika kau biarkan saja, kau bisa mencapai tujuanmu dengan jauh lebih mudah. Orang itu berkata pada kakek itu yang dia panggil Tuhan, aku punya alasan pribadi. Kakek itu berkata, kau mungkin melakukan apa yang kau yakini sebagai tugasmu. Tapi aku pun harus melakukan apa yang perlu kulakukan. Mendengarnya, orang itu berkata, sayang sekali. Saat kakek itu yang menatap tajam berkata, kalau begitu, orang itu terkejut saat kakek itu mulai berlari dengan cepat. Seorang wanita yang berolahraga terlihat berjalan di sekitar sana. Kakek itu dengan cepat mulai mendekati wanita itu dan berkata permisi. Dirinya bertanya, bisa aku menanyakan sesuatu sebentar? Saat wanita itu bertanya, apa itu dengan gugup? Orang itu terkejut. Saat kakek itu bertanya, kenapa kau begitu terkejut? Orang itu berpikir, aku melewatkan pergerakannya. Dia kebingungan dengan monster macam apa kakek tua ini. Di malam harinya di kediaman Yuna, Yuna bertanya, seorang pembunuh mendekati Seol? Kakek itu berkata iya. Dia lebih berbahaya dari yang kuduga. Yuna yang gemetar berkata, dan itu terjadi saat aku sedang pergi. Yuna yang gemetar melanjutkan, aku hampir gagal melindungi Seol. Kakek itu berkata, itulah sebabnya kerjasama sangat diperlukan. Kakek itu yang bernama Lee Tae-sik, yang merupakan senior level center anggota berprestasi klub belly dance yang menerima penghargaan berkali-kali dan merupakan mantan operator khusus
infiltrasi Departemen Keamanan Negara Korea Utara, berkata pada Hyuna, "Kau tidak bisa melindungi anak itu sendiri." Tae-sik mengatakan pada Hyuna untuk mengakui mereka orang-orang yang kuat. Mengingat kejadian sebelumnya, Hyuna terkejut. Hyuna berkata, "Tidak, aku jauh lebih unggul dari mereka. Aku tidak butuh bantuan dari negara boneka." Tae-sik yang menatap dadanya berkata, "Untuk seseorang yang berpenampilan seperti itu, hatimu ternyata sangat sempit." Hyuna yang menutupi dadanya bertanya, "Kemana kau melihat saat bicara?" Hyuna yang berbalik berkata, "Lagi pula aku akan membuktikannya." Saat Hyuna mendobrak pintunya, dia menegaskan bahwa aku bisa melindungi Seol sendirian. Tae-sik yang melihat sifat Hyuna penasaran. Sebenarnya dia mirip siapa sampai bisa sekeras kepala itu. Di SMA Tongil, Hyuna berkata pada Seol, dirinya meminta maaf tidak bisa menjawab kemarin. Mendengarnya, Seol paham. "Lagi pula kau sudah meminta maaf." Tapi saat Hyuna terasa terlalu dekat dengannya, Seol bertanya, "Bisakah kau mundur sedikit?" Mendengarnya, Hyuna bertanya kenapa. Dirinya akan berusaha lebih keras mulai sekarang. Melihatnya, Seol kebingungan. "Ada apa denganmu?" Saat Seol merasa agak tidak nyaman, Seol bertanya, "Kemana kau menyentuhku?" Saat Mindok menatap dengan kagum, Hyuna berkata maaf. "Salah pegang." Melihatnya, Mindok bertanya, "Apakah ini yang mereka sebut persahabatan wanita?" Saat seorang pria yang menyebut nama Kim Seol bertanya, "Apa kau ada di sini? Kita perlu bicara lagi." Seol yang menatap dengan kesal kebingungan. Kenapa dia yang Seol sebut brengsek itu mengganggu lagi? Melihatnya, Hyuna menatapnya dengan tatapan mengerikan. Saat orang itu yang bertanya, "Siapa kau?" menyuruhnya untuk membawa Kim Seol keluar. Hyuna mendekatinya. Sambil mengarahkan pistol ke mulutnya, dia berkata, "Pergi sana." Hyuna menegaskan, "Jika kamu mengganggu Seol sekali lagi, aku benar-benar akan membunuhmu." Saat orang itu bertanya dengan gugup, "Apa-apaan? Ini sungguhan?" Hyuna berkata, "Jika kau paham, mengangguk sekarang." Saat orang itu berkata, "Sialan, bahkan temannya pun seorang psikopat." Hyuna berkata pada Seol, "Kakak kelas itu bilang dia tidak akan mengganggumu lagi." Saat Hyuna berkata, "Jadi kalau begitu," ketua komite disiplinnya mau bertanya, "Keributan apa sebenarnya ini? Kim Seo lagi?" "Aku yakin aku sudah mengatakannya padamu sebelumnya." Saat wanita di sampingnya berkata, "Sudah kubilang bukan?" Hyuna menatap tajam. Hyuna yang menarik tangan ketua komite disiplin berkata diam. "Jangan mengganggu Seo lagi." Saat dua wanita di belakangnya menyebut ketua OSIS, orang itu yang kesakitan menyebut Hyeji dan Yemi. Saat mereka berdua bertanya, "Kau pikir kau akan lolos?" Setelah melakukan itu pada ketua, Hyuna yang menatap tajam bertanya, "Bagaimana kalau tidak?" Melihatnya, wanita berambut hitam berteriak. Wanita di sampingnya bertanya, "Kita aman kan?" Melihatnya, Mindo terkejut dengan Hyuna yang punya sisi seperti itu. Dia berkata, "Aku mungkin benar-benar jatuh cinta padanya." Melihatnya, Suyan berpikir, dia akhirnya menjalin misi dengan serius. Dia akan bisa diandalkan. Saat Sel berkata pada Hyuna untuk melepaskannya, Sul bertanya, "Apa yang merasukimu tiba-tiba?" Mendengarnya, Hyuna terkejut. Hyuna bertanya, "Apa maksudmu pada Seo?" Saat ketua komite dibawa oleh mereka berdua yang merasa ini kesempatan bagus, Sel berkata, "Kau benar-benar mirip dengan Jung Suyeon sekarang." Mendengarnya, Hyuna terkejut. Saat Hyuna yang bertanya-tanya, "Apa maksudmu?" Kebingungan, Suyeon yang menunjukkan jempolnya, yang mengartikan kerja bagus. Saat Hyuna syok dengan hal itu, Hyuna yang kecewa dengan dirinya sendiri tidak menyangka. "Aku tidak ada bedanya dengan pria seperti itu." Dan Seol mengatakannya padaku. Melihatnya yang menunduk, Seol bertanya, "Ada apa denganmu hari ini?" Orang yang sebelumnya membutuhkan Seol yang sekarang sedang bersenandung, sekarang telah sampai di SMA Tongil. Sambil tersenyum, orang itu berkata, "Ini bisa jadi menyenangkan juga." Orang itu bernama Han Taemin. Sebagai seorang elit dari Departemen Keamanan Negara Republik Rakyat Demokratik, demi kemajuan zaman dan tanah air, melalui pelatihan yang sangat ekstrim, dia ditempa menjadi prajurit Joseon yang menjunjung tinggi kehormatan. Saat Han Taemin menuliskan namanya, seorang guru berkata, dia adalah murid pindahan. Guru itu berkata pada Taemin untuk menyapa temannya. Saat Taemin yang menyapa berkata, "Hai, aku Han Taemin. Tujuan Taemin berada di sini adalah untuk membunuh putri Kim Seo." Melihatnya, Seol sadar. Dia terkejut karena seingatnya, dia adalah pria yang kemarin. Taemin yang tersenyum berpikir, "Demi revolusi, kau harus mati di tanganku." Saat menatap tajam, Taemin menyebut Kim Seo. Saat Seol mengalihkan pandangannya, Taemin yang sadar bertanya dalam hati, "Dia sudah jatuh cinta padaku sekarang."
Dirinya yang tersenyum berpikir, dia malu-malu kucing. Saat Taimin berpikir, kalau begini terus, pekerjaan ini akan terlalu mudah dan menjadi membosankan. Seol yang mengalihkan pandangannya merasa jijik dengan wajahnya. Dirinya kebingungan kenapa dia menetapnya begitu lama. Taimin yang tersenyum bertanya-tanya, haruskah dirinya membaur terlebih dahulu? Beberapa saat setelahnya, saat olahraga, Taimin terkena bola yang membuat Taimin terkejut. Saat orang-orang di sana bertanya, apa yang kau lakukan di situ? Seseorang bertanya, murid pindahan. Kau tidak tahu cara bermain sepak bola ya? Salah seseorang berkata, hai tangkap bolanya Taimin terdiam. Di saat ini, festival olahraga SMA Tongil. Babak kualifikasi sepak bola dimulai. Seseorang yang sebelumnya ditolak Seo. Saat mendang bola, seseorang berkata gol. Indeok yang menjadi kiper gagal menangkap bola dan skor menjadi 1-0. Seorang wanita berteriak menyebut pria itu dengan nama Junsu yang dia sebut keren. Seorang wanita lainnya menyebutnya sangat tampan. Junsu yang mengelap keringatnya berpikir, apa kau melihatnya Kim Seo? Sekarang, aku bisa memamerkan skill sepak bolaku yang sebenarnya. Saat Junsu yang melihat sekeliling berkata, harusnya saat ini dia sedang melihat sisi kerenku. Saat Seol yang tidak tertarik dengan sepak bola bertanya, pakai macam apa ini? Yuna yang berusaha menutupi perut Seol berkata, perutmu. Yuna kebingungan. Kenapa? Padahal kau sangat cocok memakai pakaian itu. Seol bertanya, apakah benar-benar cocok denganku? Yuna berkata, soalnya pakaian ini dibuat terburu-buru. Nanti kita sarankan revisi. Saat Seol berkata, haruskah kita? Yuna berpikir, aku juga membenci pakaian yang ada nama prajurit negara boneka di atasnya. Yuna berpikir, yang lebih penting Taimin. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Aku tidak tahu apa rencana dia, tapi dia dari Departemen Keamanan Negara. Yuna yang menatap tajam berpikir, selama ada aku di sini, kau tidak akan bisa menyentuh Seol, walau hanya sehelai rambut. Seol yang menatap ke atas berkata panas sekali. Saat ditatap oleh Yuna, Taimin berpikir, jadi di Korea Selatan, bahkan siswa SMA pun menjadi tentara boneka. Saat para wanita sedang berbincang, Taimin berpikir, aku tidak diberi informasi ini. Melihat mereka, Taimin berpikir, dasar anjing suruhan Amerika. Saat Taimin yang melihat Seol berpikir, mungkin saja sang putri juga sama. Seol yang ditatap bertanya, apa lihat-lihat? Mungkin ini lebih sulit daripada yang kukira. Saat bola ditendang dan mengarah padanya, murid yang menendangnya berkata pada murid pindahan, awas dengan bolanya. Taimin yang terkena bola mulai merasa sakit. Saat salah satu murid bertanya, apa yang kau lakukan? Taimin berpikir, mungkin saja setiap orang di sekolah ini adalah musuhku. Seseorang yang mendekatinya bertanya, apa kau baik-baik saja? Saat Suyu yang mengatakan itu berkata, sepertinya kau tidak terbiasa bermain sepak bola. Suhyun bertanya, kau Taimin kan? Kau tidak perlu memaksakan dirimu begitu. Mendengarnya, Taimin berpikir, jadi masih ada orang baik di Korea Selatan. Melihatnya, seorang wanita bertanya, apakah dia murid pindahan yang tampan itu? Dia tidak terlalu jago bermain sepak bola. Saat melihatnya, dia berkata, tapi kalau boleh jujur, bukankah Jang Soo-hyun juga lumayan tampan? Mendengarnya, salah satu dari mereka berkata, tapi dia sangat setia pada Kim Seo. Saat Soo-hyun bertanya, apakah kau masih bisa berdiri? Taemin menjawab, aku baik-baik saja. Saat seseorang bertanya pada wanita yang memakai lipstik yang bernama Sehwa, mana yang lebih kau sukai? Sehwa yang merupakan murid SMA tahun kedua, SMA Tongil, yang merupakan seseorang yang tergila-gila dengan pria, berkata, aku suka dua-duanya. Mendengarnya, seseorang yang tertawa berkata, begitulah Sehwa. Saat dia bertanya pada Mary, siapa yang lebih kau sukai? Mary terkejut. Saat Mary menatap Suhyun dan akan menjawab, Suhyun sedikit lebih baik. Guru olahraga yang menyela berteriak, hai kalian anak-anak nakal. Mendengarnya, Mary tersentak. Seorang wanita di sampingnya bertanya, dia muncul dari mana? Kang Cheo, yang merupakan prajurit marinir kelas 921 RU, yang merupakan pendidikan jasmani SMA Yongyil dan wali dari kelas 3, bertanya, apakah kalian berusaha mempermalukan wali kelas kalian seperti ini? Saat Cheo berkata pada mereka, kalau sampai tidak ada satupun gol, dan kalian kalah, Bapak akan mengunci kalian semua di gudang olahraga. Dia bertanya, apa kalian paham? Kalian bersihkan semuanya, sampai kinclong. Mendengarnya, Taimin terkejut. Sambil membayangkan guru olahraga yang berkata padanya jangan malas-malasan dan cepat bergerak, yang dijawab olehnya dengan kesakitan, maafkan saya Pak. Taimin ketakutan. Saat seorang siswa berkata padanya yang dipanggil Pak Guru, itu sangat tidak adil.
Seorang murid lainnya bertanya, apa-apaan itu? Taimin yang tidak ingin dipekerjakan paksa mulai gemetar. Taimin yang berlari berpikir, Korea Selatan, manusia-manusia kecil ini tidak boleh berakhir seperti ini. Lihatnya yang tiba-tiba berlari, Suyun tersentak. Taimin yang kembali ke lapangan, mengambil bola dan melakukan putaran aneh. Jansu kebingungan dengan pergerakannya. Taimin menendang bola dengan sekeras yang dia bisa. Dan karena hal tersebut, bola masuk gawang dan skor menjadi 1-1. Saat Taimin berkata mantap, murid di sekitarnya berkata luar biasa. Murid pindahan. Yang lain berkata kerja bagus. Di saat ini, Taimin merasa bingung dengan rasa pencapaian dan kebersamaan semacam ini. Saat seseorang yang kagum berkata, dia jago juga. Sehwa hanya menatap sambil tersenyum. Kang Cheol berkata bagus. Sekarang bagi yang mencetak gol kemenangan, Bapak akan memberikan kita 1 hari dengan Kim Seol di sini. Mendengarnya, Seol menyebut Pak Guru dengan penuh amarah. Saat Seol yang marah bertanya, Pak Guru, apa Bapak sudah gila? Siapa bilang Bapak boleh memutuskan begitu saja? Seol berkata, hei dasar anak nakal. Dia bertanya, apakah tidak bisa melakukan ini demi kelas? Memang kepribadianmu agak aneh, tapi kau yang paling populer. Mendengarnya, Seol berkata tidak. Itu bukan sesuatu yang harus Bapak katakan kepada seorang siswi. Mendengarnya, Hyuna tersentak. Hyuna bertanya pada Pak Guru, bolehkah aku masuk ke lapangan dan mencetak gol? Melihatnya, Seol bertanya pada Hyuna, kenapa kau seperti ini lagi? Saat Jairin yang mendengar semuanya berkata ide bagus, karena ini merupakan kesempatan untuk bisa lebih dekat dengan Seol. Saat Hyuna yang coba ditahan Seol yang berkata tunggu sebentar, Suhyun menjawab, kurasa itu bukan ide yang bagus. Saat Jairin berkata cetak gol sekarang juga, itu perintah. Suhyun berkata baik, saya akan mencetak gol. Taimin berpikir, kencan, sepertinya hanya ada aku dan dia. Ini cara yang paling terjamin untuk melakukan pembunuhan. Saat Taimin dan Suhyun berlari mengejar bola, mereka berdua sama-sama berpikir, aku harus mencetak gol itu. Junsu yang merebut bola berkata, menurut kalian, sambil mulai mendang bola dia melanjutkan, sepak bola itu hanya mengandalkan tekad? Saat Mindyok berpikir, tekad? Mindyok yang berhasil menangkap bola berkata, penyelamatan support Mindyok. Mindyok yang bernafas berat bertanya, apa kau pikir aku hanya tokoh yang tidak berguna? Saat menendang bolanya, Mindyok berkata, ayo maju dan rebut Kim Seo. Saat Suhyun diam, Taimin berkata, sekarang merupakan kesempatan. Di saat itu, mereka sama-sama menendang bola. Saat Seo kebingungan dengan mereka yang menendang bola bersamaan, Sehwa tersenyum. Mari, berkata Suhyun. Saat Kang Seo berkata gol, bola itu melambung jauh dengan mereka yang menggunakan tendangan yang bernama Gunung Bagdu, kekuatan tendangan yang benar-benar besar. Saat bola menggelinding dan ternyata melewati gawang, permainan telah selesai. Saat Seo bernafas lega, Kang Cheol berkata, itu nyaris saja. Suhyun berkata, sangat disayangkan, tapi kau bermain dengan sangat baik. Taimin berkata, kau juga. Suhyun berkata, masih ada penalti. Saat Taimin bertanya, ada penalti? Dia tidak menyangka, ternyata Suhyun lebih baik dari yang dirinya kira. Namun saat ada penalti, mereka tersingkir dengan skor 3-0. Seolah kemenangan sebelumnya tidak pernah terjadi. Sehwa yang menatapnya berkata, dia keren juga. Saat Taimin berkata, hampir saja. Dan Mindyok bertanya pada Suhyun, Suhyun, tadi kau lihat aku atau tidak? Sehwa yang menatap Suhyun yang tidak mengatakan apa-apa menyebut namanya. Di dalam kelas, seseorang berkata pada Seo, dia memohon untuk kali ini saja. Seo yang kesal berkata tidak mau. Kenapa harus aku? Yang meminta itu adalah murid SMA Tongil tahun kedua, yang bernama Kang Eunji dan An Dakyung. Eunji berkata, lagi pula kau tidak suka pakaian kelas itu kan? Dakyung yang ceria memohon padanya untuk mencobanya sekali ini saja. Mendengarnya, Seo kebingungan. Seo berkata, kalian pasti akan menyuruhku memakainya terus-terusan kan? Dan kau masih bilang itu tidak merepotkan? Mereka berdua berkata pada Seo, kami perlu dirimu untuk melihat apakah pakaiannya akan terlihat cantik atau tidak. Yang lain berkata benar, kau selalu terlihat cantik, memakai apapun. Wanita satunya berkata iya, walau kepribadianmu agak buruk. Mendengarnya, Seo bertanya, apa maksud dari perkataanmu itu? Dan yang terakhir itu pakai macam apa? Seo yang kesal berkata pada Hyuna, kau saja yang memakainya. Mereka sangat menyebalkan. Saat Hyuna yang membayangkan Seo memakai itu bertanya, aku? Salah satu dari mereka berkata jangan. Ukuran Hyuna berbeda dengan kami. Saat Eunji berkata, dan Seo memiliki ukurannya sempurna, Dakyung berkata benar sekali. Saat Hyuna mulai tertawa canggung, Seo yang kesal berpikir,
Kenapa aku merasa sangat kesal? Seoul yang kesal berkata, "Kalau cuma mau ngomong begitu, nyahlah." Mendengarnya, Dakyung berteriak, sedangkan Eunji berkata lari. Dakyung berkata, "Sudah kubilang, Seoul itu sudah didekati." Dia bertanya, "Apakah kita harus bertanya pada Sehwa nanti?" Saat Eunji berkata, "Bertanya pada Sehwa rasanya agak sedikit canggung." Dakyung melirik ke arah Taemin. Dakyung berkata, "Aku punya ide bagus." Mendengarnya, Eunji bertanya, "Ide apa?" Saat ini, Taemin sebagai pembunuh bayaran tampan sedang diam. Saat Dakyung bertanya, "Kalau boleh jujur, dia lumayan tampan kan?" Eunji berkata, "Kau benar. Aku ingin coba bicara dengannya." Dakyung berkata, "Ini mungkin agak berlebihan, tapi dia seperti Cha Eun-woo versi laki-laki." Taemin yang dilihat mereka berpikir, cewek-cewek sialan itu. Mereka bicara sambil menatapku. Saat Taemin berkata sialan, dia kebingungan rencana apa yang sedang mereka persiapkan. Taemin yang berpikir berlebihan bertanya-tanya, apakah identitasku sudah terbongkar? Saat Dakyung bertanya pada Taemin, "Kau Taemin kan?" Taemin yang melihatnya terkejut. Dakyung bertanya, "Tahu tidak, kami para cewek sempat membicarakanmu." Eunji berkata pada Taemin, "Kalau kau itu lumayan tampan." Taemin yang mendengarnya menjawab, "Kurasa begitu." Eunji bertanya, "Bolehkah kami minta satu permintaan kecil darimu?" Dakyung mengatakan, "Ini tidak sulit. Kami hanya ingin kau mencoba beberapa pakaian." Mendengarnya, Taemin bertanya, "Mencoba beberapa pakaian?" Taemin berpikir, sejauh ini mereka tampaknya tidak menunjukkan permusuhan terhadapku. Saat Taemin berkata dirinya tidak keberatan, Taemin bertanya, pakaian apa yang ingin mereka kenakan padanya. Mendengarnya, mereka menatapnya dengan tatapan tajam. Saat menarik roknya, Taemin berkata ini. Taemin yang bingung bertanya, pakaian macam apa ini? Melihatnya, seorang wanita yang berteriak berkata, "Kau cocok memakainya." Wanita lainnya berkata pada Taemin kalau dia terlihat lebih kurusan. Saat seorang wanita bertanya apa yang terjadi, wanita lainnya berkata, "Pakaian ini sangat cocok denganmu." Seorang wanita bertanya, "Apa murid pindahan itu memakai pakaian perempuan?" Melihatnya, Mary berkata, "Dia sedang cross-dressing." Saat Taemin berkata, "Jangan mendekatiku," berhenti, seorang wanita bertanya, "Ada apa?" Eunji berkata, "Aku juga mau lihat." Dakyung berkata, "Gerakan tanganmu." Di saat itu, Taemin yang sedih berkata, "Ini jelas sebuah taktik untuk menghancurkan semangat." Dia bertanya, apakah mereka pikir aku akan hancur semudah itu? Di saat itu, seseorang yang silau bertanya, "Murid pindahan, kau tidak apa-apa?" Suhyun yang mengatakan itu berkata, "Tampaknya kau cukup kewalahan." Melihatnya, Taemin berpikir, rekan dari Korea Selatan yang tadi. Taemin bertanya, "Jadi kau datang untuk menyelamatkanku?" Suhyun berkata tidak. Dia yang mengenakan pakaian badut berkata, "Aku juga ikut terseret." Melihatnya, Taemin berpikir, "Kau juga?" Seorang wanita berkata, "Suhyun punya postur tubuh yang bagus untuk jadi model pakaian." Seorang wanita lainnya berkata, "Ayo kita coba beberapa pakaian pria pada Suhyun." Di saat itu, Mindok berkata, "Cukup," yang membuat para wanita bertanya-tanya. Mindok bertanya, "Kenapa cewek-cewek malah milih pakaian pria?" Dia berkata, "Ini sama sekali tidak rasional." Mendengarnya, Dakyung yang berkata berisik berkata padanya untuk diam, karena dia berisik. Dia berkata, "Diam saja kalau kau tidak mau membantu." Mendengarnya, Mindok merasa cemas. Suhyun berkata pada Taemin untuk menyerah. "Awalnya aku juga melawan, tapi sia-sia." Taemin berkata, "Setidaknya kau masih pakai celana." Suhyun berkata, "Tenang saja, kau cocok memakai itu." Taemin yang kebingungan bertanya, "Kau bicara apa sih?" Di saat itu, Hyuna menatap ke arah mereka. Hyuna berpikir, dasar menyedihkan. Dia yang kebingungan bertanya, "Mereka lagi apa sih?" Hyuna menegaskan, "Hari ini, aku pasti akan mengungkap identitas aslimu, Taemin." Saat Suhyun yang baru saja mengganti pakaiannya bertanya, apakah sudah berakhir? Seseorang menyebut murid pindahan. Di saat Taemin berkata, "Dasar gila, hentikan," Dakyung yang memeganginya berkata, "Jangan banyak bergerak," sambil tertawa. Saat Mary menyiapkan pakaian selanjutnya, Eunji berkata, "Ini benar-benar yang terakhir." Melihatnya, Suhyun berkata, "Nanti aku harus menghiburnya." Sehwa yang mendatanginya berkata yang membuat Suhyun kebingungan. Saat Suhyun bertanya, "Kau pasti yang Sehwa kan?" Sehwa berkata, "Benar." Sehwa bertanya, "Kau ingat aku?" Suhyun bertanya, "Ada perlu apa denganku?" Mendengarnya, Sehwa menyebutnya kaku sekali. Dia bertanya, "Kita kan satu kelas, kenapa harus formal?" Wah, yang tersenyum dan tertawa kecil berkata, "Hai saja, aku jarang berbicara denganmu, Suhyun. Aku ingin menjadi lebih dekat denganmu."
Dia bertanya, boleh tidak? Berarti Suhyun yang memiliki formula teman baginya menjadi lebih dekat berarti teman. Berkata bagus. Mari kita berteman, yang Sehwa. Mendengarnya, Sehwa berpikir, semudah itu? Sehwa yang tersenyum berpikir, mereka bilang dia terobsesi dengan Kim Seo. Tapi kurasa itu tidak benar. Dia sama saja seperti tipikal cowok pada umumnya. Sehwa bertanya pada Suhyun, apa yang kau lakukan setelah pulang sekolah hari ini? Apakah kau ingin nongkrong di suatu tempat agar kita bisa menjadi lebih dekat? Sehwa bertanya, mau pergi ke karaoke atau kafe? Suhyun berkata, tidak. Kurasa itu akan sulit. Sehwa bertanya, apa? Kenapa tidak? Suhyun berkata, sulit menjelaskannya padamu. Aku tidak bisa menjauh dari Kim Seo. Oleh karena itu, aku tidak bisa menghabiskan waktu bersamamu setelah pulang sekolah. Mendengarnya, Sehwa terdiam. Seo yang tiba-tiba datang, berkata, hei. Dia bertanya, kau mengatakan hal aneh apa lagi, ha? Saat Seo yang menyeretnya berkata, jangan berkeliaran sambil mengatakan hal omong kosong seperti itu lagi, karena itu sangat menyebalkan. Suhyun berkata, jangan menarik rambutnya seperti itu. Itu terasa sakit. Sehwa yang memegang rambutnya, dengan suara kesal, dia berkata, menyebalkan. Ini benar-benar membuatku ingin merebut dirinya. Di luar sekolah, sepulang sekolah, saat seseorang berkata sampai ketemu besok pada temannya yang dijawab sampai jumpa, dan orang lainnya bertanya, apakah kau akan pergi ke universitas? Seo bertanya, kenapa kau selalu mengikutiku seperti stalker? Hyuna tiba-tiba bilang bahwa dia juga ada urusan, dan itu sangat menyebalkan baginya. Suhyun berkata, seperti yang selalu aku katakan, ini hanya kebetulan saja, karena arah rumah kita searah. Saat Seo diam, dia berpikir, sialan. Kenapa si Suhyun mengatakan hal itu ke Sehwa? Seo bertanya, apa kau lihat dari dalam diriku sehingga kau terus mengikutiku? Padahal sepanjang waktu, kau hanya akan aku marahi dan aku pukuli. Kau tahu kan, ada cukup banyak orang yang tidak menyukaiku? Suhyun berkata, ya memang benar. Kim Seo, kepribadianmu sangat buruk. Seo yang marah bertanya, apa kau sudah selesai bicara? Suhyun berkata, tapi, mau bagaimanapun kepribadianmu, aku tidak peduli. Suhyun melanjutkan, aku tidak peduli siapa dirimu, atau seperti apa karakteristikmu, aku akan tetap berada di sisimu. Dan itu tidak akan pernah berubah. Mendengarnya, Seo terdiam. Dia berpikir, seriusan? Dia mengatakan hal-hal yang menyebalkan lagi. Seo yang membalikkan badannya berkata, aku mau nonton bioskop sekarang. Kudengar ada film baru yang berjudul Blood of Monster yang akhir-akhir ini jadi pembicaraan. Mendengarnya, Suhyun berkata, semoga kau menikmati film itu. Seo yang ingin Suhyun agar peka berkata, aku kan sudah bilang mau CGV yang di sana. Suhyun berkata, iya, aku sudah dengar. Seo melanjutkan, habis nonton aku juga mau ke kafe. Dia bertanya, apa kau mengerti? Suhyun berkata, semoga kau bersenang-senang. Di saat itu Suhyun bertanya, jadi apalagi yang mau kamu lakukan? Di sebuah jalan di mana Taemin berjalan di sana. Saat melihat Taemin, seorang wanita terkejut. Wanita itu berkata, wah tampaknya, dengan perasaan kagum. Melihat Yona, wanita itu yang terkejut berkata stalker. Di saat itu Yona berpikir, membuntuti begini sebenarnya bukan gayaku. Melakukan hal yang biasa dilakukan si brengsek itu. Pertama, aku harus mencari tahu tempat persembunyiannya. Taemin yang menghentikan langkahnya berkata, keluar. Taemin berkata, aku tahu kau mengikutiku. Mendengarnya, Hyuna yang tersenyum berpikir, ternyata benar, elit biro keamanan. Aku terlalu meremehkanmu. Hyuna yang menarik benangnya berkata menarik. Kau sudah tahu? Di saat itu, dirinya berpikir, kalau begini terjang saja dari depan. Melihatnya, Taemin mulai gugup. Dia bertanya, jadi beneran ada? Dia berkata padanya untuk berhenti bercanda. Dia kembali bertanya, meteran apa itu? Padahal aku sudah kooperatif di sekolah. Hyuna yang kebingungan bertanya, Pak, kenapa reaksinya begitu? Saat melihat meterannya, Hyuna yang sadar bertanya, tapi meteran? Jangan-jangan dia. Sebelumnya, seorang wanita yang tertawa menarik meteran. Saat Dakyung berkata pada Taemin untuk diam sebentar sambil tertawa, Eunji berkata, ototnya keren juga. Dia berkata tunggu, biar kuukur sebentar. Saat Mary menghela nafas, di saat itu, Taemin berteriak. Taemin yang lari berkata, berhenti menggangguku. Hyuna yang terkejut berkata padanya untuk tunggu sebentar. Hyuna yang terdiam sejenak bertanya, kau mencoba kabur dariku? Saat Hyuna yang berlari mengejarnya, berkata tidak akan kubiarkan Taemin yang berlari kebingungan, dan Hyuna yang mengejarnya. Di dalam tempat bioskop, film yang dimaksud Seo yang memiliki cover Blood of Monster sedang ditayangkan. Seorang ogre berkata, kami tidak akan menyerang lagi. Maafkan kami, tolong ampuni saya. Di saat itu, di film itu, seseorang berkata, kau tidak mau mati. Matilah diam-diam.
saat seseorang menjatuhkan popcorn pada Seol. Seol terjatuh. Seol yang berbalik melihat di belakangnya ada Suhyun. Seol bertanya, "Hai, apa yang kau lakukan di sana?" Suhyun bertanya pada Kim Seol, "Kau juga datang untuk menonton film ini?" Suhyun berkata, "Kebetulan yang mengejutkan. Aku juga sedang ingin menonton film tentang babi yang mati. Layak ditonton." Di saat itu, Seol berpikir, "Aku benar-benar tidak bisa terbiasa dengannya. Si brengsek ini." Mengingat kembali sebelumnya, dia yang memberikan clue pada Suhyun agar mengikutinya, Seol menyesal. Kenapa tadi dirinya malah berbicara begitu? Dirinya sudah benar-benar gila. Saat seorang pria yang menonton berkata padanya, "Untuk tolong, jangan berisik." Seol yang tersentak berkata maaf. Seol yang keluar berkata sial, ini sangat memalukan. Melihat Seol yang keluar, Suhyun melihatnya dalam diam. Saat Seol mulai berpindah di kafe, seseorang yang melihatnya bertanya pada temannya, "Hei, kau lihat orang yang ada di dekat jendela itu?" Melihatnya, seorang pria berkata, "Dia sangat cantik." Seorang pria di sampingnya berkata padanya untuk mencoba mengajaknya bicara. Orang yang berkata cantik berkata sudahlah pada temannya. Dirinya yakin paling tidak akan ditanggapi. Saat mendengar suara berisik dari minuman yang terus diminum dengan keras, Seol merasa kesal. Seol yang kesal menunjuknya dan bertanya, "Kau sengaja melakukan itu kan?" Suhyun yang berkata, Kim Seol bertanya, "Kau juga ada di sini?" Suhyun berkata, "Kebetulan sekali karena aku juga suka kopi di tempat ini." Seol berpikir, apa yang sebenarnya aku harapkan dari si brengsek ini? Saat Suhyun bertanya sudah mau pergi, Seol yang keluar berkata, "Bukan urusanmu. Kau menyebalkan." Di saat itu, seseorang berkata, "Hei, berhenti." Mendengarnya, seseorang berkata padanya untuk berhenti mengikutinya. Mendengarnya, Seol yang terkejut melirik sumber suara. Saat Taemin yang dikejar Hyuna berkata gila, Hyuna berkata padanya untuk berhenti. Dengan terkejut, Seol meninjunya, yang membuat Taemin kesakitan. Hyuna yang terengah-engah bertanya pada Seol, "Kenapa kau ada di sini?" Seol yang terjatuh berkata sakit. Saat Hyuna berkata, "Kau tidak apa-apa karena tabrakannya cukup keras." Seol berkata tidak apa-apa. Melihat Taemin, Suhyun bertanya, "Kau baik-baik saja murid pindahan?" Taemin yang terjatuh hanya diam saja. Beberapa saat setelahnya, saat Seol yang mengerti berkata pada Hyuna, "Kau mau menanyakan sesuatu padanya? Makanya kau memanggilnya?" Seol bertanya, tapi dia tiba-tiba lari sendiri. "Jadi kamu mengejarnya karena khawatir terjadi sesuatu?" Hyuna menjawab, "Benar Seol, aku tidak melakukan apa-apa." Saat Hyuna berkata, "Benar kami berpindahan?" Taemin dengan gugup berkata, "Benar." Hyuna berpikir, membiarkan orang ini di dekat Seol itu berbahaya. Tapi saat Taemin yang tertawa berkata, "Sepertinya aku yang salah paham." Hyuna berpikir, dia terlihat ketakutan sejak tadi. Dan kalau ada banyak orang begini, saat Hyuna berpikir tidak bisa berbuat apa-apa di depan Tuan Putri, Hyuna menyebutnya murid pindahan. Hyuna bertanya, "Jawabannya tidak meyakinkan ya?" Taemin berkata, "Mana mungkin." Saat melihatnya, Taemin berpikir, si cewek sialan ini, apa dia semacam pengawal Tuan Putri? Saat dia memikirkan itu secara mengejutkan, itu benar. Di saat itu, Suhyun sedang memakan es batu. Saat Hyuna bertanya, "Kalau begitu, harusnya kau terus tersenyum kan?" Taemin berkata, "Iya, aku mengerti." Melihatnya, Seol yang terdiam bertanya, "Apa kalian ada waktu sebentar?" Mendengarnya, mereka bertiga kebingungan saat Seol menanyakan itu. Di arcade, Seol terlihat meninju sesuatu. Seol berkata, "Stresku hilang." Dia bertanya pada Hyuna, "Kau mau coba juga?" Mendengarnya, Hyuna berkata, "Aku tidak pandai memukul, jadi tidak apa-apa Seol." Seol berkata, "Memang sih, karena Hyuna itu agak feminim, jadi mungkin tidak cocok." Hyuna berkata, "Apa sih?" sambil tertawa. Di saat itu, Taemin meliriknya. Saat Hyuna berkata pada Seol, "Kok kau jago banget memukulnya?" Taemin berpikir, dia sama sekali tidak tahu. Taemin berpikir, hari ini aku harus puas dengan mendapatkan informasi tentang Tuan Putri saja. Saat Seol berkata kalau pakai tendangan, kayaknya skornya bakal lebih tinggi. Yang dijawab Hyuna, "Jangan begitu." Taemin berpikir, dengan banyaknya orang di sini, urusan membereskan Tuan Putri jadi rumit. Aku juga tidak akan mendapatkan imbalan yang layak. Saat menoleh ke arah Suhyun, Taemin berpikir, selain itu, apa orang ini juga punya hubungan dekat dengan sang putri? Jika memungkinkan, aku ingin membereskan si Tuan Putri di tempat di mana kau tidak ada. Karena kau termasuk orang baik yang jarang ditemukan di negara boneka ini. Saat Seol bertanya, "Kalian lagi apa?" Dia berkata pada mereka untuk berhenti bergaya dan cepat pukul saja. Suhyun berkata masih ada sisa sedikit lagi. Saat Hyuna meliriknya, dia berpikir, kelihatannya Seol senang sekali. Beberapa saat setelahnya, Taemin yang berkata kalau begitu dengan senang hati, "Aku duluan." Dia mulai memukul alat pukulan itu. Saat skornya 960, Seol berkata, "Wah, apa-apaan? Kau kuat juga ya?" Mendengarnya, Taemin berkata, "Lihat kan, tidak ada yang bisa mengalahkanku di tempat ini."
Saat mengatakan itu, Hyuna terlihat datang dan aura kompetitif. Saat Seol berkata menyebalkan sekali, Hyuna mulai memukul dengan keras. Saat Hyuna memukul alat itu, Taemin dan Seol terkejut. Skornya 955 dalam keadaan mesin yang berasap. Hyuna berkata, pukulanku kurang pas. Kalau sekali lagi pasti akan menang. Melihatnya, Taemin berpikir, benar-benar wanita gila yang tidak boleh dilawan. Saat Seol bertanya, kau tidak merasa aneh dipanggil orang yang menyebalkan? Suya menjawab, aku tidak terlalu memikirkannya. Tapi apa aku hanya perlu memukul benda ini? Seol berkata, ya pukul saja. Seolah-olah kau ingin menghancurkannya. Saat Seol yang pergi bertanya, menghancurkannya? Seol yang tersentak bertanya, kau mau kemana? Di saat itu Seol berpikir, apa-apaan? Dia malah pergi di saat seperti ini. Padahal skornya seperti akan bagus. Seol merasa kebingungan kenapa dirinya malah menyemangati orang ini. Seol yang datang membawa palu berkata pada Kim Seol, ini berbahaya. Minggir sebentar. Melihatnya, Seol menyebutnya gila. Dia bertanya, apa yang kau bawa itu? Suhyun yang kebingungan bertanya, bukankah kau bilang untuk menghancurkannya? Seol berkata, kau benar-benar orang gila. Cepat letakkan sekarang juga. Suhyun berkata, tunggu sebentar. Saat Seol bertanya, mau kemana? Sini kau. Suhyun berkata sakit pada Kim Seol. Seol yang kesal berkata, tidak. Cepat buang benda itu dan kesini. Mendengarnya, Suhyun berkata, baiklah. Jadi berhenti memukulku. Di saat itu, Hyuna berkata, biar aku yang tangkap. Melihat semua yang terjadi, Taemin kebingungan sendiri. Di dalam permainan arcade, seorang karakter meninju hingga HP karakter tersebut habis. Suhyun berkata, kau jago sekali. Hyuna berkata, Seol memang jago kalau main game. Seol yang bangga dengan dirinya sendiri berkata, ini belum seberapa. Waktu kecil kami sering sekali bermain game arcade setelah pulang sekolah. Saat seorang anak laki-laki berkata dengan kagum, gila sekali, kau jago banget. Hyuna berkata, seperti yang diharapkan dari Seol. Saat anak laki-laki di kanannya berkata, anak itu cuma menekan tombol secara acak. Seol berkata, itu kau saja yang cupu sambil tertawa. Kembali saat ini, Seol berkata, tapi sekarang seharusnya sudah waktunya. Seseorang muncul. Saat Hyuna berkata benar, sudah waktunya dia menunjukkan diri. Suhyun kebingungan. Seorang pria yang marah berkata, seriusan, cara bermainmu ampas banget. Seol yang melihatnya bertanya, apa kau membicarakanku? Melihatnya, pria itu terkejut dengan Seol. Lawannya yang ternyata merupakan seorang perempuan. Seorang itu yang pergi berkata, ini memalukan. Seol yang tertawa berkata, kau tidak bisa bermain dengan benar. Hyuna berkata pada Seol, jangan memprovokasi orang seperti ini lagi. Saat Seol bertanya, kenapa ini kan cuma game? Sambil tertawa, Hyuna berkata, tetap saja. Melihatnya, Taemin berpikir, sang putri dari tadi, aku terus memperhatikannya. Saat Seol dengan semangat berkata, menghajar orang dengan pukulan telak adalah hal yang paling menyenangkan. Hyuna terdengar kagum. Di saat itu, Taemin berpikir, dia sangat licik dan kepribadiannya benar-benar. Melihatnya, Taemin membayangkan Seol yang berkata, aku akan membunuh siapapun yang berani menentangku. Dan Hyuna yang berkata, kau luar biasa pada Seol. Membayangkannya, Taemin berpikir, jika seseorang seperti itu menjadi seorang presiden, itu akan menjadi sangat mengerikan. Saat Seol bertanya pada Taemin, hei murid pindahan, mau lawan aku atau tidak? Yang kalah traktir makan. Taemin berkata tidak, aku tidak mau. Saat mengatakan itu, Taemin berpikir, aku bahkan tidak mau berhubungan lagi. Saat Seol bertanya, kenapa kau takut ya Taemin? Hyuna berkata pada Seol, jangan terlalu keras padanya. Dilihat dari penampilannya saja, dia takut, seperti orang yang tidak pandai bertarung. Seol berkata, kau benar, dia terlihat lemah dan rapuh. Mendengarnya, Taemin tersentak. Taemin yang duduk di arcade berkata baiklah. Melihatnya, Seol dan Hyuna tertawa. Di saat itu, Taemin berpikir, aku akan tunjukkan padamu kemampuan yang didasarkan pada teknik pertempuran pasukan elit keamanan negara. 5 menit kemudian, Taemin yang marah berkata, kau curang. Seol yang tertawa berkata, kau benar-benar terbantai. Saat ini, Taemin berkata, ayo main lagi. Seol berkata, baiklah, tapi taktik minuman juga. Saat melihatnya, Suhyun berpikir, Kim Seol. Saat melihat Seol yang berkata, lucu sekali sampai perutku sakit. Saat Taemin kalah lagi dan berteriak kesal, Suhyun yang melihat Seol berpikir, ini sisinya yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Beberapa saat setelahnya, seseorang berteriak, enak sekali. Seol yang mengatakan itu berterima kasih pada murid pindahan karena telah mentraktirnya makan. Di saat itu, Taemin yang sudah kalah 5 kali berturut-turut berpikir, uangku. Suhyun berkata jangan khawatir, nanti bagi 2 saja denganku.
Mendengarnya, Taemin terkejut. Taemin bertanya-tanya, apakah rekan dari Korea Selatan ini benar-benar seorang malaikat? Saat Seo berkata pada Suhyun untuk jangan berpura-pura baik karena semua ini terlalu mahal untuk kantong anak sekolahan. Taemin yang terharu berpikir, untuk menghentikan eksploitasi kejam terhadap sang putri seperti ini. Di saat itu, Yuna berpikir, menyedihkan. Saat melihat Suhyun yang tampak biasa, Yuna berpikir, apakah dia tidak tahu bahwa orang ini adalah musuh kita? Yuna berpikir, aku akan membuktikan bahwa aku lebih kompeten darimu. Kali ini aku pasti akan membuktikannya. Saat Taemin berkata pedas dan Yuna menatap tajam dengan aura kompetitifnya, Seo berkata pada Suhyun, itu makanan punyaku. Saat seorang dari mereka bertanya mau foto bareng tidak, Seo bertanya pada Hyuna. Sudah lama sejak latihan forecast. Setiap hari, dia bertanya pada Hyuna, benar kan? Hyuna yang tertawa berkata benar. Saat Hyuna berpikir sangat mudah diserang di tempat sempit seperti ini, Taemin berpikir dengan kagum. Di Korea Selatan, mesin bahkan bisa mengambil foto secara otomatis. Seo berkata pada mereka untuk berekspresi biasa saja. Saat Taemin berkata ini menarik, Seo bertanya, bisa tolong geser? Hyuna bertanya, kenapa kau bertingkah seperti itu? Dengan semangat, Seo berkata, kalian tidak pernah foto bareng seperti ini ya? Tidak bisa dibiarkan. Kalau tidak ikut permainan, kau kalah. Dia berkata, batu gunting kertas. Di saat itu, Taemin terkejut dengan Seo yang tiba-tiba mengatakan itu. Saat batu gunting kertas, Taemin berkata, ini sangat tiba-tiba. Melihatnya, Hyuna berkata pada murid pindahan, kau mengeluarkan sesuatu yang aneh, jadi kau yang kena. Saat Seo berkata, teman-teman pegang dia. Yang dijawab oleh Hyuna, bagus, aku tidak keberatan dengan ini. Di saat Suhyun meminta maaf, Taemin yang kepalanya dipegang berteriak. Melihatnya, Seo menyebutnya lucu sekali. Taemin berkata ulang, aku tidak akan kalah lagi. Di saat itu, Seo berkata baiklah, tapi cuma sekali ini saja. Beberapa saat setelahnya, Seo berkata, bukan seperti itu, ikuti tanganku. Taemin bertanya, seperti ini? Suhyun yang melihatnya berkata menarik. Di saat itu, mereka berempat berfoto dengan jari mereka yang membentuk bintang. Saat itu, Seo berkata, selesai. Memang seharusnya begini, sangat memuaskan. Yuna yang tertawa berkata pada Seo, hasilnya bagus sekali. Saat Seo bertanya, bagaimana? Yuna yang tertawa berkata, itu lucu. Saat Seo tertawa berkata, kau terlihat aneh. Suhyun berkata, kau juga tidak bisa diremehkan. Taemin berkata, aku menyukainya. Melihatnya, Hyuna bertanya, seriusan? Saat Suhyun dan Yuna membuat formasi latihan pasukan khusus, di saat Taemin kagum, Seo tertawa. Seo yang berpose memegang leher Taemin berkata, murid pindahan, kelihatannya kau loyo sekali. Taemin terkejut. Di saat itu, dia berpikir, akan kubunuh kau suatu hari nanti. Saat ini, aku harus menahan diriku. Saat waktu berfoto, sisa 5 detik. Seo berkata pada semuanya untuk tersenyum, terutama kau Suhyun. Suhyun berkata, aku sudah tersenyum lebar. Di saat itu, foto ditekan, dan mereka bertiga berfoto dan membuat barisan. Sepulang mereka dari arcade, Hyuna berkata, Seo, kau terlihat sangat cantik. Seo yang tertawa berkata, aku puas. Saat Taemin berkata, capek, dia berpikir, tapi perasaan apa ini? Saat Taemin berpikir, aku lelah, namun anehnya aku merasa puas. Seorang pria menabraknya yang membuat Taemin tersentak. Pria itu berkata, kehidupan di Korea Selatan sepertinya cukup menyenangkan bukan? Kamerat Taemin, ingat tujuan kita. Mendengarnya, Taemin terkejut. Seo berkata pada mereka, mumpung cuacanya cerah, mau beli minum terus jalan-jalan di taman atau tidak? Yuna berkata, mau bagaimana lagi? Stamina Seo sangat banyak. Di saat itu, Taemin melirik pria barusan. Seo bertanya pada murid pindahan, kau ikut juga kan? Taemin menjawab, tidak. Aku mau pulang. Seo bertanya, kenapa tiba-tiba? Kau merusak suasananya. Yuna terkejut. Dia berpikir, aku harus menemukannya. Tempat persembunyian Taemin hari ini juga. Saat Yuna berkata, maaf, aku juga harus pergi. Yang dijawab Seo, dan kebingungan, kau juga? Ayo kapan-kapan main lagi. Saat itu, Yuna meminta maaf. Dia berkata, nanti aku akan menelpon. Saat Seo bertanya, apa-apaan sih? Yuna berpikir, untuk saat ini, aku tidak punya pilihan selain mempercayai Jung Suhyun. Seo berkata, menyebalkan. Jangan-jangan dia suka sama si murid pindahan itu? Suhyun berkata, tidak mungkin itu terjadi, jadi jangan khawatir. Seo yang kebingungan bertanya, kau tahu dari mana? Suhyun berkata, bukan hal penting. Ngomong-ngomong tadi, bukannya kau ingin pergi ke taman? Suhyun berkata, kalau nggak mau aku bisa menemanimu. Mendengarnya, Seo terkejut. Di taman, di mana lampu-lampu bersinar di malam hari? Suhyun bertanya, hari ini kau terlihat sangat bahagia. Apakah yang tadi seru? Seo yang kebingungan berkata, kau bicara apa sih? Suhyun berkata, aku menikmatinya. Ini pertama kalinya aku menghabiskan waktu seperti ini. Seo yang mengangkat kucing berkata,
bagiku juga menyenangkan. Seol berkata, bukan karena bersamamu atau semacamnya. Itu menyenangkan karena kita semua bersama. Soo-hyun berkata, bagaimanapun itu melegakan. Seol bertanya, kenapa tiba-tiba melegakan? Soo-hyun berkata, sebenarnya aku khawatir. Kim Seol, selain ke Lee Hyuna, kau tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Mendengarnya, Seol berkata, omong kosong. Asal tahu saja, aku mengabaikan orang-orang yang seperti itu. Soo-hyun melanjutkan, tapi hari ini, aku melihat sisi lain dari dirimu. Tersenyum lebar dengan yang lainnya, itu terlihat sangat bagus. Soo-hyun berkata, cukup tentang hal itu. Aku ingin melihatmu lebih lagi di masa depan. Mendengarnya, Seol bertanya, siapa kau pikir dirimu? Melihatku seperti itu mengerikan. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal seperti melindungi diriku lagi? Soo-hyun berkata, tentu itu juga. Tetapi, Soo-hyun berharap dirinya berkata pada Seol untuk melanjutkan hidupmu dengan baik dan selama seperti kau yang sekarang. Tersenyum dengan tenang seperti hari ini. Di saat pepohonan bergerak dengan suara yang saling menyatu, Seol berkata, dasar sok keren. Di saat itu, Seol yang malu mulai mengalihkan pandangannya. Dia berkata, seriusan, ini menyebalkan. Di saat itu, Chae bertanya, kau sudah kembali pada Soo-hyun. Sepertinya kau bersenang-senang hari ini. Soo-hyun yang balik berkata, apakah kau mabuk? Chae yang tertawa kecil menjawab, ya kau tahu, Hyuna juga ada di sana dan aku hanya minum sedikit. Chae-rin yang melihatnya bergaul membuatnya iri. Chae-rin memanggil Soo-hyun. Dia berkata padanya untuk tidak membersihkannya dulu, biarkan aku yang akan membersihkannya besok. Mendengarnya, Soo-hyun berkata, tidak bisa dibiarkan. Kebersihan adalah bagian penting dari keberhasilan operasi ini. Chae-rin yang memelusnya berkata padanya, yang barusan kau ucapkan tadi bukan main-main kan? Soo-hyun yang dipeluk kebingungan. Chae-rin berkata, saat kau tersenyum, hatiku juga tersenyum. Soo-hyun berkata, aku bahkan tidak bilang seperti itu. Chae-rin berkata, aku juga pernah mengalami hal-hal seperti itu di masa mudaku. Bagaimana bisa aku terdampar di tempat seperti ini hanya untuk mengawasi anak-anak sepertimu? Saat Soo-hyun bertanya pada ketua tim, siapa dia? Chae-rin bertanya, kau mau mati? Chae-rin yang digendong Soo-hyun berkata, jangan berakhir sepertiku Soo-hyun. Soo-hyun yang merasa dia terlalu mabuk berkata padanya untuk pergi tidur. Saat Chae-rin dilempar oleh Soo-hyun, Chae-rin berkata, kau bisa mendapatkan keduanya. Pekerjaan dan cinta. Tidak sulit untuk memiliki keduanya. Di kediaman Seol terlihat memikirkan sesuatu di saat dia tertidur. Seol mengingat kembali perkataan Soo-hyun yang berkata, senang rasanya melihatmu tersenyum lebar sambil bergaul dengan orang lain. Aku berharap kau bisa terus hidup dengan baik dan aman seperti sekarang. Bisa tersenyum lebar seperti hari ini. Mengingat wajah Soo-hyun, Seol yang menarik selimutnya, kebingungan kenapa dirinya terus memikirkan tentang kata-katanya. Di lapangan sekolah SMA Tonghil, Taemin yang melihat sekitar terlihat diam. Taemin berpikir, benar, aku memang sempat terlarut dalam kesenangan tidak berguna, tapi tujuanku adalah untuk membunuh sang putri, bagaimanapun caranya. Saat Taemin melirik Seol, Taemin berpikir, Tuan Putri, pada akhirnya kau akan ditakdirkan mati di tanganku. Saat ini, Seol berkata pada yang lain, mereka datang. Saat Taemin berpikir, persahabatan palsu yang kau anggap nyata itu tidak lebih dari. Sebelum sempat menyelesaikan perkataannya, seseorang berkata awas padanya. Di saat itu, bola mengenai wajahnya yang membuat Taemin terkejut. Saat guru berkata keluar, lawannya bertanya, dia selama ini ngapain sih? Seol bertanya, apakah kau baik-baik saja? Di saat ini, festival olahraga SMA Tonghil dimulai. Seseorang berkata, kelas 3 lemah sekali. Seseorang terlihat tersenyum. Orang yang keribu berkata, jika seperti ini, mereka bukanlah tandingan kita. Di saat permainan Queen Dodgeball dimulai, seorang wanita yang merupakan ratu kelas 4, Woria, berkata, baiklah semuanya. Saat Woria berkata pada yang lain untuk melindungi dirinya, rekan-rekannya terlihat terkekeh. Di saat itu, Seol berkata, konsep mereka terlalu berlebihan. Soo-hyun yang bertanya, benarkah? Menurutku, mereka lumayan keren. Seol yang melihat sekeliling bertanya, tapi kenapa hanya kita yang tersisa? Soo-hyun berkata, ya begitulah. Min-hyuk berkata pada Soo-hyun, kau adalah garis pertahanan kami yang terakhir, kami percaya padamu. Eunji berkata pada Seol, kau harus menghindari bola itu dengan baik. Saat Dakyung berkata pada Jung Seon, kami mengandalkanmu. Mary berkata, suasana tegang seperti ini, aku sangat menyukainya. Di saat ini, Yuna merasa kesal, karena harusnya dirinya lah yang melindungi Seol dan berada di sana. Dirinya kebingungan, apakah aku harus benar-benar mempercayai Jung Seon itu lagi. Saat Yuna yang melirik Taemin berpikir, ngomong-ngomong tentang Taemin, dia sudah selesai. Dalam situasi seperti ini, dia tidak akan bisa bertindak dengan buru-buru.
Untuk saat ini, aku hanya akan mengamatinya saja. Di saat guru olahraga mereka bertanya pada murid pindahan, apakah kau baik-baik saja? Taemin merasa kesakitan. Suhyun berkata pada Seo, selama kau berada di belakangku, kau akan tetap aman. Untuk itu, dirinya ingin dia berada di belakangnya. Saat Suhyun berkata, tidak peduli apa yang terjadi, aku akan melindungimu. Di saat Suhyun akan memegang tangan Seo menjauhkan tangannya. Seo yang menepuknya berkata, kau ngomong apa sih? Berhenti, bersikap sok keren dan lihatlah ke depan. Mendengarnya, Suhyun berkata, baiklah. Di saat itu, lawannya yang melemparkan bola dengan keras pada Suhyun berkata padanya untuk fokus pada pertandingan. Melihatnya, Seo terkejut. Mamanya berkata, kali ini akan kulemparkan dengan sebuah kombo. Di saat bola terus dilemparkan padanya dengan cepat, Suhyun melindungi Seol yang membuat bola itu terus mengenainya. Alasannya melakukan itu adalah dalam Queen Dodgeball, pemain pria terakhir yang tersisa tidak terkalahkan. Seol bertanya, kenapa kau membiarkanmu dilempar begitu saja? Suhyun berkata, aku tidak bisa mengambil resiko melukai siswa biasa. Mendengarnya, Seol yang marah berkata padanya yang dia panggil bodoh, apakah saat ini kau sedang pamer? Seol berkata, bagaimana kita akan menang jika kau hanya berdiri dan menerima lemparannya? Kalau begitu, kurasa kau sebaiknya melempar bola itu tanpa menyakiti siapapun. Mendengarnya, Suhyun berkata, tanpa menyakiti mereka ya. Saat lawannya berkata, apa-apaan sikapmu itu? Bertiga seolah situasinya terkendali, dia berkata, mati sana. Lemparan angin puyuh. Melihatnya, ratu di tim lawan tertawa. Saat dia melempar, Suhyun dengan mudah menangkap bola itu. Saat lawan terkejut dan Seol kagum, Suhyun yang mulai melempar bola berkata, aku tidak ingin menyakiti warga sipil, jadi akan kuakhiri ini dalam satu kali lemparan. Melihatnya, lawannya terkejut. Salah satu dari mereka berkata, serangan datang, lindungi sang ratu. Orang lainnya terkejut saat melihat bola akan dilemparkan. Saat bola dilemparkan ke atas, mereka kebingungan. Bola itu bergerak lamban dan terlihat tidak mengancam. Saat seseorang berkata, bola itu terlalu tinggi, pria keribu berkata, sepertinya dia sudah menyerah pada pertandingan ini. Saat bola itu turun dengan lambat, seseorang terdengar kesal. Saat bola itu jatuh dengan akurat mengenai ratu lawan yang terkejut, pria keribu bertanya, lalu kapan bolanya akan jatuh? Di saat itu, juri berkata, keluar. Saat Dakyung berkata, sudah kuduga, aku juga bisa mengandalkanmu pada Jung Sehyun, yang dia panggil sangat keren. Saat Pari berkata, luar biasa, Mindio berkata pada Suhyun, taktik yang sangat hebat. Di saat Suhyun bertanya, itu artinya kita pemenangnya bukan? Sehwa yang terkejut melihatnya berpikir, seriusan deh, ada apa sebenarnya dengan orang ini? Beberapa saat setelahnya di panggung seseorang berkata, sekarang saatnya untuk sesi menari oleh anggota klub penari, yang Sehwa. Di saat orang tersebut berkata, ayo beri tepuk tangan, Sehwa memulai nyanyiannya. Dengan lagu yang dibawakan Oh My Girl, non-stop, seseorang melihatnya berkata dengan kagum, lihat cara dia menari, sangat cantik. Orang yang berkata itu fakta berkata, mulai dari sekarang aku timnya Sehwa, bukan tim Seol. Di saat Sehwa bernyanyi dengan arti, kau terlihat sangat berbeda, aku tidak akan pernah menjadi seperti itu. Suatu hari di suatu pulau, kita akan mengakhirinya di sana. Melihatnya, Mindyok yang terharu berkata, senjata super rahasia SMA Tongil, Sehwa. Dia berkata, aku mencintaimu. Sehwa yang bernyanyi berpikir, dan lihat saja, mereka semuanya sudah terlihat linglung total. Dia yang menunjuk Seol berpikir, lalu kenapa jika kau adalah ratu dalam permainan bodoh itu, Kim Seol? Saat Seol bertanya apa selanjutnya, yang dijawab oleh Hyuna, aku dengar akan ada lomba estafet. Sehwa melanjutkan pikirannya. Tapi pada akhirnya, yang paling menonjol tetap aku. Sehwa berpikir, selagi kalian teralihkan oleh hal itu, aku yang akan memenangkan Jung Sehyun. Di saat Sehwa terus melanjutkan nyanyiannya, Mindyok yang terpana bertanya, apakah dia baru saja mengedipkan matanya padaku? Melihatnya, Suhyun kebingungan. Di saat ini, Taemin berpikir, sebenarnya mereka sedang jadi apa? Dia berpikir, dari seragam boneka lalu Gis, terus pakai baju napi, juga. Saat seseorang berkata dengan kagum, dia menari dengan baik. Sedangkan yang lain berkata, dia benar-benar yang tercantik di klub menari. Taemin bertanya-tanya, apakah mereka seharusnya menjadi napi atau semacamnya? Ini membingungkan. Bagaimana aku harus membunuh sang putri dalam kekacauan seperti ini? Saat Yuna berkata pada Seol, kau juga terlihat cantik jika ikut menari. Seol berkata padanya untuk diam karena itu memalukan. Di saat itu, Taemin berpikir, mungkin aku harus segera membunuh mereka semua sampai mereka tidak bisa membuka mulut mereka lagi. Benar, apa yang harus aku takuti? Aku kan salah satu elit dari Departemen Keamanan. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, aku bisa melakukannya dengan sangat cepat.
3 detik saja sudah cukup. Di saat itu, Suhyun memanggilnya. Suhyun berkata, selanjutnya, olahraga estafet. Melihatnya, Taemin terkejut. Suhyun melanjutkan, kau juga ikutkan, sebaiknya kau siap-siap. Saat Taemin berpikir, benar. Dia berpikir, apa itu tadi? Aku bahkan tidak menyadari dia datang. Saat Taemin pikir, tetap saja, Jung Suhyun ini tidak terduga. Seol yang melihat Suhyun saat ini berpikir, kenapa saat ini dia terasa berbeda? Di festival estafet, seseorang berkata pada mereka, pelari terakhir, pilih teman yang paling ingin kau ajak kencan. Di saat itu, mereka yang berkata cepat saat lari, Suhyun berpikir, ini yang terakhir. Suhyun memegang tangan seorang wanita. Wanita itu berkata, Jung Suhyun, dengan kebingungan. Di saat itu, Seol terkejut. Di saat salah satu teman sekelas mereka berkata, Suhyun, kaulah pameran prianya. Saat wanita itu bertanya, beneran? Suhyun berkata tidak apa. Saat Suhyun berkata, percaya padaku, dan larilah. Suhyun berkata, yang sewa. Sewa yang tersenyum berkata iya. 10 menit yang lalu, seseorang terdengar berteriak. Saat Taemin berlari, seseorang berkata, si rambut merah itu larinya cepat sekali. Di saat ini, lomba terakhir misi estafet. Saat seseorang berteriak, Dak Kyung berkata, si anak pindahan itu larinya cepat banget. Min Deok berkata, jadi selama ini, dia menyembunyikan kemampuannya ya. Guru olahraga berkata bagus, lari. Di saat ini, Taemin yang tersenyum berpikir, lari cepat biasa seperti ini bukan apa-apa bagiku. Saat juri berkata baiklah, misi pertama, Taemin berpikir, apapun misi itu akan kuselesaikan dengan cepat. Di saat itu, juri berkata, menghabiskan mie pedas secepat mungkin. Juri bertanya, akankah mereka sanggup berlari setelah memakan mie sepedas ini? Taemin yang mulai memakannya berpikir, hal sepele begini bukan apa-apa, akan aku habiskan dalam sekejap. Saat memakannya, Taemin berkata, ini pedas sekali. Di saat itu, dia berpikir, rasa pedas macam apa ini? Sampai membuat lidahku saja jadi mati rasa. Saat juri berkata, kelas 3, tadi kalian di posisi pertama. Tapi sekarang lihat diri kalian, Min Deok yang tersentak berkata, semangat, pertarungan yang sesungguhnya adalah dirimu sendiri. Guru olahraga yang terlihat kecewa berkata, ini bisa membuatku gila. Taemin berpikir, hal seperti ini kalau dibandingkan dengan seluruh latihanku. Taemin yang kepedesan berkata, jauh lebih menyiksa. Saat Taemin berkata pada Mary, aku serahkan sisanya padamu, Mary berkata baik. Di saat itu, juri berkata, kelas 3, akhirnya memulai dari posisi terakhir. Di saat Mary terlihat kesusahan, seseorang berkata, Mary, kau pasti bisa. Seseorang dari kelasnya berkata, airnya tumpah semua sambil tertawa. Saat Mary yang kehabisan air berkata, Hyuna, maafkan aku. Hyuna berkata, tidak apa-apa. Di saat Hyuna berlari, seseorang bertanya, bagaimana bisa berputar secepat itu? Juri berkata, kelas 3. Mereka berhasil mengejar dengan momentum yang luar biasa. Di saat kelas lain terlihat kesusahan, Hyuna berpikir, kenapa aku harus berjuang sampai sekeras ini? Saat Hyuna berkata pada Suhyun untuk memenangkan ini, bagaimanapun caranya, Suhyun yang siap berlari berkata, serahkan saja padaku. Di saat juri berkata, sekarang untuk pelari terakhir di estafet ini, pilihlah teman yang paling ingin kau ajak kencan. Saat Suhyun yang menolakkan kepalanya bertanya, kencan? Saat itu, Seo berpikir, menjengkelkan. Apa aku akan menjadi targetnya lagi? Dia memang bekerja keras di sepak bola demi kencan itu juga. Di saat itu, Suhyun memegang tangan seorang wanita. Saat wanita itu memanggil Jung Suhyun dengan kebingungan, Seol menatapnya dengan terkejut. Saat wanita itu bertanya, ini benar-benar terjadi? Suhyun berkata tidak apa-apa. Suhyun berkata, percayalah padaku dan larilah. Saat Suhyun berkata, yang sewa. Sewa berkata iya. Saat Suhyun mulai mengikatkan kaki mereka, Suhyun bertanya, kau yakin bisa melakukannya dengan baik? Sewa berkata, tentu saja aku bisa. Kau pikir refleks atletis dari klub tari ini untuk apa? Dia mengatakan itu, walaupun sebenarnya dia benci olahraga. Saat Sewa berkata pada Suhyun, tanganmu. Suhyun berkata, strategi yang bagus. Aku akan percaya padamu dan berlari. Di saat itu, juri berkata, kelas 3. Mereka berdua sangat kompak. Saat Dak yang berteriak berkata, Jung Suhyun, apa-apaan ini? Eunci berkata, Jung Suhyun selingkuh. Di saat itu, Mary berpikir, Suhyun bersama gadis lain. Saat juri berkata, kelas 3, mereka finish di posisi pertama, Sewa terlihat senang. Saat teman sekelas berteriak, yang lain berkata, kerja bagus, Suhyun, Sewa. Di saat itu, Seol berpikir, semuanya benar-benar bersemangat. Saat Seol mendengar suara tertawa, mulai melirik sumber suara. Saat Sewa terlihat menatapnya sambil tersenyum, Seol berpikir, apa-apaan? Ada apa? Ada yang tahu menyebalkan itu? Seol bertanya-tanya, jangan bilang dia baru saja menertawakanku.
Saat guru olahraga berkata, suasana hatiku sedang bagus. Bapak akan traktir kalian pizza. Seseorang dari kelas 3 berkata, Pak Guru memang terbaik. Mereka mulai meneriakkan namanya. Di saat itu, seseorang berkata, dirinya mau Domino's atau Pizza Hut. Mendengarnya, guru itu berkata, itu kemahalan. Mindeok berkata, mendapatkan jatah pizza seperti jatah ransum tempur. Ini jarang terjadi. Mendengarnya, Suhyun berkata, aku setuju. Sehwa berkata kerja bagus hari ini pada Suhyun. Suhyun yang melihatnya mulai menyebut namanya. Suhyun berkata, kau sangat hebat, berkat dirimu kita jadi juara pertama. Sehwa bertanya, benarkah? Aku senang kau memujiku. Saat Mindeok berkata, Sehwa, aku tidak tahu kalau kau bukan cuma jago menari, tapi juga jago berlari seperti ini. Sehwa yang menutup hidungnya berkata, terima kasih. Tapi boleh aku bicara berdua dulu dengan Suhyun? Saat Mindeok yang kecewa berkata, jadi aku tidak terpilih di medan perang ini juga. Sehwa bertanya, jadi kapan kita akan pergi? Saat Suhyun bertanya, pergi kemana? Sehwa berkata, kemana lagi? Saat Yuna berkata pada Seol, kita makan pizza. Kedengarannya enak sekali. Seol yang melihat mereka terkejut sekaligus kebingungan. Sehwa berkata, kau bilang kau ingin pergi kencan denganku? Aku benar-benar menantikannya. Suhyun berkata, kencan itu ya. Suhyun berkata, kita pergi sekarang. Melihat tangannya yang dipegang, Sehwa terkejut. Saat Sehwa yang berteriak bertanya, ada apa dengan keberanian yang tiba-tiba ini pada Suhyun? Daging berkata, Jung Suhyun pura-pura hanya tertarik pada Kim Seol, sangat mencurigakan. Eunji bertanya, apa hari ini jadi hari pertama mereka? Saat Seol pergi, Yuna bertanya pada Seol, kau mau pergi kemana? Seol menjawab, cuma mau jalan-jalan sebentar. Melihatnya, Sehwa berpikir, lihat ekspresi wajahnya, itu. Aku suka sekali melihatnya. Sehwa yang menatap Suhyun berpikir, tapi dia lebih agresif dari yang kukira. Dia bahkan pandai bermain tarik ulur, dan dia cukup imut dengan caranya sendiri. Sehwa merasa mungkin akan sedikit seru kalau sedikit mempermainkannya seperti ini. Saat Suhyun memberikan kaleng minuman berkata, ini ambillah. Sehwa berkata terima kasih, aku akan menikmatinya. Tetapi Sehwa bertanya, apa ini beneran sebuah kencan? Suhyun menjawab, iya, ini kencan. Sehwa yang marah bertanya lagi, jangan bilang kau tidak tahu apa artinya kencan. Suhyun berkata, tentu saja aku tahu. Kencan itu menghabiskan waktu berdua dengan lawan jenis kan? Mendengarnya, Sehwa berkata, lain kali ayo pergi ke tempat yang lebih bagus lagi bersama-sama. Di saat itu, Sehwa berpikir, tadi aku kira kau cuma agak unik, tapi ternyata kau lebih aneh dari dugaanku. Sehwa berkata, tapi aku sungguh tidak menduga Suhyun. Bukannya matamu selama ini cuma tertuju pada Seol? Aku tidak tahu kalau kau tertarik padaku. Suhyun berkata, aku sudah memperhatikanmu selama ini. Ada sesuatu yang secara khusus ingin kupastikan darimu. Di saat itu, Sehwa berpikir, terlalu mudah. Pola ini mudah ditebak. Di saat itu, dia berpikir, seorang pria berkata padanya, aku sudah memikirkannya lama, dan kurasa aku menyukaimu. Sehwa berpikir, pola di mana seseorang tiba-tiba menembakmu, padahal baru kenal. Dalam kondisi ini, Sehwa berkata, apa yang harus kulakukan sambil menyebutnya bodoh? Sehwa melanjutkan, maaf tapi aku tidak punya waktu memikirkan soal pacaran sekarang. Tapi aku tidak ingin hubungan kita jadi canggung. Dirinya tahu dia pasti mengerti. Pria itu akan berkata begitu ya sambil tertawa. Dia menolaknya dengan alasan yang klise, tapi tetap menjawab sambil tersenyum. Saat Sehwa berkata, kita teman kan? Sampai kau punya pacar nanti, kau harus terus bermain denganku, oke? Saat Sehwa berkata, janji ya beritahu aku kalau kau sudah punya pacar. Tapi mungkin aku akan cemburu. Pria itu akan berpikir tanganmu lembut sekali. Kalau kamu beri mereka sedikit harapan seperti itu, mereka tidak akan pernah bisa lepas darimu. Suhyun berkata, karena itu ada sesuatu yang ingin kutanya padamu. Sehwa bertanya apa itu. Di saat itu dia berpikir, ayo katakan saja. Khusus buatmu, aku akan mempertimbangkan hubungan hingga hampir jadian. Suhyun bertanya, apa pendapatmu tentang Kim Seol? Mendengarnya, Sehwa terkejut dengan perkataannya. Sehwa yang kebingungan bertanya, kenapa tiba-tiba membahas Seol? Dan kenapa malah tanya ke aku? Suhyun berkata, itu karena saat aku melihatmu, cara memandang Kim Seol selama ini, aku bisa melihat dengan jelas kalau kau sangat mengawasi dirinya. Dan itu sama seperti yang terjadi tadi. Itu sebabnya aku ingin bertanya apa pendapatmu yang sebenarnya tentang Kim Seol. Sehwa yang kesal berkata, kau pasti bercanda. Aku mengawasi Kim Seol? Sehwa berpikir, apa-apaan kau? Sehwa yang menghela nafas bertanya, apa dia yang menyuruhmu menanyakan ini? Apa yang dia katakan? Bukannya malah Kim Seol yang mengawasiku? Sehwa berpikir, memangnya kau siapa? Berani menentukan soal perasaanku. Depan datar, Suhyun yang menggunakan sarung tangan berkata, aku cuma tanya pendapatmu, tapi kamulah yang bersikap sangat defensif. Sehwa berkata,
Tentu saja. Tiba-tiba kau membuatku terdengar seperti orang aneh. Sewa yang kesal berkata, serius Kim Seol itu. Dia pikir dia siapa? Sampai menyuruh seorang cowok menanyakan itu padaku. Kau sungguh berpikir aku akan membuang waktuku untuk peduli pada orang seperti dia? Suhyun berkata, aku sudah cukup memastikan agresimu. Letakkan tanganmu di sandaran kursi dan berbaliklah. Kalau kamu bawa senjata, lebih baik buang sekarang juga. Mendengarnya, Sehwa terkejut. Saat Suhyun mulai menggetarkan tangannya, Sehwa melihat dengan perasaan cemas. Seseorang yang mendatangi mereka berkata kau. Sehwa yang menendang kepala Suhyun bertanya, apa yang kau lakukan, dasar mesum? Beberapa saat yang lalu, seseorang berkata, kalian dengar tidak? Kalau kelas 3 akan makan pizza. Seorang wanita berkata, aku iri sekali, apa kita minta ke guru kita juga? Pria di sampingnya berkata, jangan makan terus sambil memanggilnya babi. Saat wanita itu bertanya, apa yang kau bilang? Apa kau mau mati? Pria itu berkata, kau babi kan? Kakimu pendek dan kau suka makan. Jadi aku benar kan? Di saat itu, Seol terlihat diam sambil meminum minumannya. Seol berpikir, apa aku benar-benar merasa terganggu karena mereka sekarang? Dengan kesal, Seol berpikir, sial, jangan dipikirkan. Bukan urusanku, Jung Soo-hyun mau jalan sama siapa. Saat Seol memanggil Soo-hyun dengan sebutan bajingan, dia berpikir, tunggu, kalau bajingan itu membiarkanku tenang, bukannya itu justru menguntungkanku? Saat dia memikirkan Soo-hyun merupakan cowok yang menjengkelkan, membayangkan Soo-hyun yang seperti lebah yang mengganggunya, Seol berpikir, baguslah kalau dia pergi. Lagi pula dia terus saja membuatku darah tinggi. Saat Seol membayangkan Soo-hyun yang mengalihkan perhatiannya ke arah Sehwa yang tertawa, Seol berpikir, kalau dia menghilang begitu saja, hidupku akan jauh lebih tenang. Sambil memukul imajinasinya sendiri, Seol berpikir, apa-apaan imajinasi buruk ini? Seol yang menghela nafas berkata, apa yang sebenarnya sedang kulakukan sekarang? Di saat itu, dia melirik ke suatu tempat. Saat melihat Sehwa yang tersenyum bersama Soo-hyun, Seol terkejut. Dia berpikir, astaga, demi apapun. Sekarang mereka berani terang-terangan bermesraan. Saat Sehwa tersentak saat Soo-hyun menggunakan sarung tangan, Seol yang kesal berpikir, bagus, teruslah menempel seperti itu dan menghilang selamanya. Di saat itu, Seol memikirkan tentang yang sebelumnya terjadi. Dia berpikir, tunggu, benar juga. Aku kan sudah jadi semacam temannya sekarang. Seol yang mengintip berkata, Jung Soo-hyun itu psikopat yang bisa melakukan apa saja. Jadi aku harus terus mengawasinya sebagai seorang teman. Saat Soo-hyun berkata pada Sehwa, letakkan tanganmu di sandaran kursi dan berbaliklah. Seol bertanya-tanya, apa-apaan ini? Dia benar-benar sudah gila. Di saat itu, Seol langsung berlari dan memanggil Soo-hyun. Seol yang menendang kepalanya bertanya, apa yang kau lakukan, dasar mesum? Saat Sehwa menyebut Kim Seol, dirinya kebingungan. Sudah berapa lama dia memperhatikan kami? Seol yang menerikan nama Jung Soo-hyun berkata, yang benar saja. Seol yang kesal bertanya, apa aku masih belum cukup buatmu? Sekarang kau mau coba-coba melakukan hal menjijikan ini pada orang lain juga? Di saat itu, Soo-hyun berkata, Kim Seol, agresi. Apa yang dia katakan tentangmu? Saat Seol berkata, kau mulai lagi bicara hal aneh begitu. Sehwa terdiam. Sehwa bertanya, Kim Seol, kau pikir dirimu itu siapa? Mendengarnya, Seol kebingungan. Sehwa berkata, kau yang menyuruh Jung Soo-hyun melakukan ini kan? Apa rasanya enak mempermalukan orang lain? Seol berkata, omong kosong. Aku baru saja menyelamatkanmu dari si mesum ini. Kalau tidak tahu apa-apa, mending diam saja. Saat Seol membanting Soo-hyun, Sehwa sadar. Jadi begitu caramu melakukan gaslighting sambil menyeret-nyeret orang? Seol bertanya, apa maksudmu? Aku gaslighting? Gaslighting adalah bentuk manipulasi psikologis dan kekerasan emosional yang halus, di mana pelaku membuat korban meragukan ingatan, persepsi, emosi, atau kewarasan diri mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk mendominasi. Sehwa berkata, aku merasa kau kesal karena Jung Soo-hyun terus menempel padaku belakangan ini. Seol bertanya, bicara apa kau? Ambil saja si musuh itu sesukamu. Sehwa berkata, jangan-jangan kau marah karena Soo-hyun memperhatikanku saat festival olahraga tadi. Seol bertanya, kau sudah benar-benar kehilangan akal ya? Berhenti mengarang cerita. Di saat itu, Soo-hyun berkata, cukup pada mereka berdua. Soo-hyun berkata, kalian berdua terlalu bersemangat dalam pertengahan fisik. Seol dan Sehwa yang marah berkata pada Soo-hyun untuk tidak ikut campur dalam hal ini. Saat seseorang dari mereka berkata, Jung Soo-hyun, kau adalah masalah terbesarnya di sini, jadi diamlah. Seseorang dari mereka berkata, itu yang seharusnya aku katakan. Kau tahu, kau adalah yang teraneh di sini. Di sisi lain, saat Yuna mau makan pizza, dia menyebut Seol. Saat Yuna bertanya-tanya di mana dia pergi, Eunji berkata, jangan makan 2 pizza sekaligus. Min-deok berkata, paling tidak ransum ini. Di sisi lain, Taemin yang terharu berkata, ternyata ada makanan seperti ini di dunia ini.
Di apartemen, Sairin berkata, "Aku selalu mengatakan ini padamu. Wanita itu hanyalah warga biasa." Di saat Sairin yang tertawa bertanya-tanya, "Apa yang kau rencanakan dengan mencoba untuk mencari sesuatu dalam tubuh wanita itu? Jika Seol tidak menghentikanmu, apa yang terjadi?" Di saat Sairin tertawa terbahak-bahak, Suhyun hanya menatap dalam diam. Di saat itu, saya bertanya-tanya, dalam tahap ini siapa yang sebenarnya melindungi siapa? Suhyun berkata, "Tapi aku benar-benar melihatnya, agresi yang sewa terhadap Kim Seol. Mereka bahkan hampir bentrok fisik hari ini. Ini jelas-jelas." Sairin berkata pada Suhyun, "Kau itu laki-laki, jadi mungkin kau tidak paham. Ada dunia mengerikan yang hanya ada di antara para gadis. Ini bukan jenis bahaya yang kau pikirkan, tapi tetap saja menakutkan." Suhyun berkata, "Tapi bagiku itu terlihat sangat berbahaya." Sairin berkata, "Kau masih terlalu muda untuk mengerti hal itu. Sebenarnya, lebih baik kau tidak usah tahu." Mendengarnya, Suhyun yang bingung berkata, "Aku mengerti." Sairin berkata, "Ya, sejauh yang kulihat, gadis bernama Sewa itu. Dia bilang kalau dia sadar akan keberadaan Seol. Itu tidak sepenuhnya salah. Seol memang mencolok, kau tahu kan? Dia terkenal cantik dan kepribadiannya jauh dari kata biasa. Ditambah lagi, belakangan ini dia makin sering terlihat gara-gara kau Suhyun." Suhyun berkata, "Kemampuan tempur Kim Seol memang berada di level yang luar biasa." Sairin berkata, bukan itu maksudku. Beberapa orang mungkin merasa terintimidasi, tapi bisa saja ada orang yang diam-diam mengagumi alasan Sehwa mendekatimu juga. Mungkin sebagian besar karena kau adalah pria, sang tuan putri." Suhyun yang kebingungan berkata, "Maaf, tapi aku tidak begitu mengerti maksudmu." Sairin berkata, "Mungkin ini agak terlalu rumit buat Suhyun kita. Pokoknya pastikan kau minta maaf dengan benar pada Sehwa besok. Dia itu perempuan juga, menggeledah tubuhnya itu keterlaluan." Suhyun berkata, "Tapi itu jelas-jelas penggeledahan yang sah." Sairin yang marah berkata, "Kau mau disanksi karena mengancam warga sipil? Minta maaf padanya besok." Dan gugup, Suhyun berkata, "Baik, ketua tim." Keesokan harinya di SMA Tongil, Sehwa terlihat menatap ke kaca bedanya. Saat Suhyun menyebut yang Sehwa yang melihatnya berada di kaca terkejut hingga membuatnya berteriak. Suhyun bertanya, "Bisa kita bicara sebentar?" Sehwa yang menghela nafas berkata, "Kau mengagetkanku. Sudah dari kapan kau di situ?" Sehwa bertanya, "Apa yang mau kau bicarakan?" "Aku rasa aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu." Saat mengatakan itu, Sehwa berpikir, "Jaga ekspresimu. Ada anak lain di sekitar sini sekarang." Suhyun berkata, "Aku ingin minta maaf padamu. Aku akan sangat berterima kasih kalau kau mau meluangkan waktu sebentar." Mendengarnya, Sehwa terlihat menatapnya tajam. Di belakang sekolah, Sehwa bertanya, "Perlu ya menyeretku sampai ke sini? Cuma buat bicara? Kau tidak akan melakukan hal aneh lagi padaku kan?" Suhyun berkata, "Aku ingin mulai dari meminta maaf soal itu." Suhyun berkata, "Aku ingin meminta maaf. Sepertinya aku sudah salah paham padamu." Mendengarnya, Sehwa yang mengalihkan pandangannya berkata, "Tidak apa-apa. Lagi pula aku sudah tahu kalau kau itu aneh. Aku senang bisa memastikannya lewat kejadian kemarin. Asal kau tahu, aku tidak benar-benar tertarik padamu atau semacamnya. Jadi jangan salah paham." Sehwa bertanya pada Suhyun, "Apa kau mengerti?" Suhyun yang sedih bertanya, "Apa itu artinya kita sudah bukan teman lagi?" Melihatnya, Sehwa berpikir, "Apa? Kenapa tiba-tiba dia bertingkah imut begini?" Sehwa berkata, "Tentu saja kita masih berteman. Hanya saja karena ada Seol di sini. Mari kita buat batasan yang jelas. Itu maksudku." Di saat itu, Sehwa berpikir, membiarkannya tetap penasaran seperti ini tidak buruk juga. Sehwa bertanya, "Kau menyukai Seol kan?" Suhyun menjawab, "Ya, tepat sekali. Aku menyukai Kim Seol." Sehwa yang marah berpikir, mendengarnya bicara langsung begitu memang membuatku kesal. Suhyun berkata, "Meski begitu, aku tidak bisa membandingkanmu dengan Kim Seol. Kau punya kelebihan dan pesonamu sendiri. Menurutku, daya tarikmu sebagai wanita tidak akan kalah dari Kim Seol. Malah mungkin kau lebih menarik." Saat mengatakan itu, Suhyun berpikir, "Kau lebih mudah bergaul daripada Kim Seol, dan kepribadianmu jauh lebih ramah." Karena kelas sebentar lagi dimulai, Suhyun berkata pada Sehwa, "Kelas sebentar lagi dimulai. Terima kasih sudah meluangkan waktumu. Ayo kembali." Di saat itu, Sehwa kebingungan. Apa-apaan ini? Apa dia sedang mencoba mempermainkanku? Dirinya mengingat kembali kata-kata Suhyun yang berkata, "Aku tidak ingin membandingkanmu dengan Kim Seo. Malah mungkin kau lebih menarik." Di saat itu, Sehwa bertanya-tanya, "Dia ingin mempermainkanku ya? Ini sungguh tidak bisa dipercaya." Saat Sehwa berkata tapi dengan wajah yang merona, Sehwa kebingungan kenapa dirinya tidak membencinya. Di saat ini, si pemain justru dipermainkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.